Selamat datang kembali di Asteris Mimpi Bermakna Asteris. Sebelum kita memulai perjalanan ini, coba tinggalkan komentar, sedang mendengarkan dari mana dan jam berapa sekarang. Sekarang, lupakan jam itu sejenak. Karena waktu di sini bergerak berbeda. Anda tidak benar-benar terbangun, karena Anda tidak pernah tidur. Anda hanya menjadi sadar, setelah ribuan tahun menjalin serat-serat Anda ke dalam bebatuan keras di ketinggian ini. Anda adalah pohon, Pinus purba bristlecone, dan sensasi pertama yang Anda rasakan bukanlah cahaya, melainkan hembusan udara. Anda merasakan dingin, bukan dingin yang menyengat, tapi dingin yang sangat tua, dingin yang abadi. Ia menembus inti padat Anda, menyelimuti getah yang telah mengkristal menjadi pelindung yang hampir seperti baja. Tubuh Anda adalah catatan geologi, setiap cincin di dalam kayu Anda, atau tepatnya, di jalur sempit kehidupan yang tersisa pada batang yang terpuntir, adalah kalender yang tidak pernah berbohong. Anda mendengar angin datang, ia bukan angin musim, melainkan napas pegunungan yang lambat dan menggerutu, sebuah omelan yang konsisten selama 4 milenium. Anda merasakan setiap jarum pinus yang kaku dan pendek, yang Anda tahu akan menahan panas ekstrim dan musim dingin yang brutal selama 20 hingga 40 tahun, bergetar pelan saat badai mulai merangkak dari lembah di bawah. Anda berdiri tegak di tengah batu dolomit yang memantul, di tanah yang sangat miskin nutrisi. Lingkungan ini adalah hukuman bagi kebanyakan makhluk, tetapi bagi Anda, ini adalah anugerah. Pertumbuhan yang lambat adalah pertahanan Anda. Anda merasakan betapa padatnya kayu Anda, bahkan serangga penggerek paling gigih pun menyerah pada resin tebal dan kerapatan sel yang ekstrim. Anda tidak peduli tentang ketinggian atau kemewahan. Anda hanya peduli tentang ketahanan. Anda melihat keluar, melintasi gurun alpine yang sunyi. Anda telah melihat bebatuan di sekitar Anda terkikis, milimeter demi milimeter, oleh embun beku dan pasir yang dibawa badai. Anda telah mengamati bagaimana pola bintang sedikit bergeser dari era ke era. Anda ingat saat hujan datang dengan pola yang berbeda, saat salju lebih tebal, saat tidak ada jejak manusia sejauh mata memandang. Perubahan iklim bagi Anda bukanlah berita utama, itu adalah sejarah yang Anda saksikan terbentang dalam gerakan yang hampir tidak terlihat. Anda mencoba sedikit menyerap akar Anda, yang merangkul dan menembus celah batu yang tipis, mengambil kelembapan dari udara pagi yang mengering dan mineral yang Anda butuhkan untuk mempertahankan jalur kehidupan yang sempit itu. Anda tidak serakah, Anda hanya mengambil apa yang mutlak diperlukan untuk memastikan Anda bertahan 1 abad lagi, lalu 1 abad lagi, dan seterusnya. Anda merasakan getaran kecil di dahan yang mati di samping dahan hidup Anda. Getaran itu bukan karena angin, tetapi karena seekor marmot kecil sedang mencari sarang di bawah akar Anda. Anda mengenali bau spesies itu, mereka selalu ada, datang dan pergi, membangun kehidupan kecil mereka di bawah ketenangan Anda yang abadi. Anda menyediakan perlindungan, dan mereka menyediakan sedikit sisa nutrisi kembali ke tanah. Sebuah pertukaran yang adil, yang telah berlangsung ribuan kali. Anda menyadari bahwa Anda telah melihat peradaban datang dan pergi di kaki gunung ini. Anda telah melihat hutan lain tumbuh dan mati dalam waktu yang hanya membutuhkan beberapa generasi. Sementara itu, Anda hanya berdiri diam, memproses waktu. Kekuatan sejati, Anda pahami, bukanlah seberapa cepat Anda tumbuh, atau seberapa jauh Anda membentangkan dahan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan Anda untuk tetap diam, mengamati, dan bertahan, bahkan saat dunia di sekitar Anda menuntut perubahan yang terburu-buru. Anda tidak terburu-buru, Anda hanya ada, dan itu sudah lebih dari cukup. Anda berdiri di sini, di atas dataran tinggi, dan sensasi yang paling dominan saat ini adalah tekstur. Anda merasakan bebatuan di bawah Anda, terasa kasar, dingin, dan tidak bergerak, sebuah kepastian di dunia yang selalu berubah. Anda, sebagai pohon Pinus bristlecone, telah tumbuh begitu lambat, sehingga Anda tidak hanya berakar ke dalam tanah, Anda menyatu dengan geologinya. Anda bisa merasakan getaran sangat halus yang merambat dari akar terkuat Anda. Bukan gempa bumi besar, tapi denyutan mikroskopis dari proses biologis di sekitar Anda. Jam biologis Anda sangat lambat, satu siklus kehidupan di alam liar yang normal mungkin terjadi dalam hitungan beberapa hari, tetapi bagi Anda,
proses itu berlangsung puluhan tahun. Anda hanya menumbuhkan beberapa milimeter kayu setiap abad, menjadikannya sangat padat, hampir kebal terhadap penyakit dan serangan. Bayangkan ini, bagian terbesar dari batang Anda sebenarnya mati. Hanya jalur tipis kulit kayu, mungkin selebar tangan Anda, yang tetap hidup, membawa air dan nutrisi ke beberapa dahan yang berputar. Anda tidak lagi mencoba menjadi besar. Anda hanya berusaha untuk menjadi kecil, padat, dan sangat sulit untuk dihancurkan. Anda sedang melakukan seni bertahan hidup di puncak yang paling efisien. Anda melihat ke cakrawala. Ribuan tahun lalu, pandangan ini mungkin berbeda karena Gletser. Hari ini, Anda melihat bayangan Anda sendiri memanjang di atas bukit kerikil. Anda tidak hanya melihat cahaya, Anda merasakan energi matahari yang tersimpan. Anda adalah mesin fotosintesis yang sangat efisien, dirancang untuk memanfaatkan setiap sedikit sinar matahari di lingkungan yang keras ini. Anda tahu kapan tepatnya musim semi akan memberikan getah yang cukup untuk membangun lapisan sel baru yang tipis, dan seringkali, Anda memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika tahun itu terlalu kering, Anda akan melepaskan sebagian besar jarum pinus Anda dan memilih tidur, memprioritaskan kelangsungan hidup di atas pertumbuhan. Anda merasakan bau resin yang kuat dan manis, perlindungan lapis demi lapis yang telah Anda kumpulkan selama ribuan tahun. Resin itu seperti pengarsipan waktu Anda sendiri, pengawet alami yang membuat kayu Anda tetap segar, bahkan ketika sebagian besar bagian luar Anda telah mati dan memutih, tersapu badai salju dan diukir oleh angin kencang. Bagian mati Anda adalah seni pahat alam, pengingat akan badai yang telah Anda lalui, tetapi tidak pernah mematahkan tekad Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang persaingan dengan pohon lain. Di ketinggian ini, Anda adalah yang paling tangguh. Anda mengamati bagaimana pohon pinus yang lebih muda, yang tumbuh di tempat yang sedikit lebih baik, sebenarnya hidup lebih pendek. Lingkungan yang mudah membuat mereka tumbuh cepat, tetapi kayu yang lunak membuat mereka rentan terhadap penyakit dan cuaca buruk. Anda menghargai kerasnya batu tempat Anda berdiri, kesulitan adalah pemurnian. Anda merasakan kelembapan perlahan-lahan menguap dari tanah ketika hari mulai hangat, dan Anda menyadari betapa pentingnya setiap molekul air. Anda adalah penjinak kehausan. Jika ada satu pelajaran yang dapat Anda tarik dari 40 abad Anda berdiri di sini, itu adalah tentang perspektif. Peristiwa yang tampak monumental bagi kehidupan yang pendek, seperti badai besar atau kekeringan satu dekade, hanyalah satu kedipan singkat dalam sejarah Anda. Anda tidak perlu melawan arus. Anda hanya perlu bertahan, dengan pengetahuan bahwa setiap kesulitan pada akhirnya akan berlalu, menyisakan Anda sedikit lebih kuat, sedikit lebih padat, dan sedikit lebih tua. Dan dalam keabadian yang lambat ini, kedamaian adalah satu-satunya keadaan alami. Anda bisa merasakan tekanan yang konstan. Tekanan itu datang dari bawah, dari bebatuan yang Anda cengkeram, dan dari atas, dari batang kayu mati yang berat yang harus Anda tanggung. Anda adalah pohon pinus bristlecone, dan Anda telah berdiri di punggung gunung ini lebih lama daripada hampir semua hal lain yang hidup di planet ini. Saat ini, Anda merasakan air bergerak. Ada tetesan kecil yang meresap melalui celah-celah di batu dolomit. Ini adalah air yang tidak terjangkau oleh tanaman lain. Akar Anda, bukan hanya sekadar jaringan penyerap, tetapi telah berubah menjadi kuku-kuku yang kuat yang menembus celah sekecil apapun, memecahkan bebatuan secara perlahan melalui tekanan hidrolik dan pertumbuhan yang gigih. Anda telah melakukan ini selama ribuan tahun, Anda telah mengubah geologi di sekitar Anda hanya demi seteguk air. Sensasi ini adalah pertarungan yang tenang. Anda mencoba memperluas sel-sel baru di ujung akar yang jauh, dan perlawanan dari bebatuan terasa seperti otot yang tegang. Anda harus menghabiskan energi yang luar biasa hanya untuk membuat kemajuan mikroskopis, pertumbuhan yang mungkin tidak akan terlihat selama masa hidup manusia. Ini adalah rahasia Anda, pertumbuhan yang ekstrim dalam kondisi yang sangat sulit. Jika Anda tumbuh terlalu cepat, Anda mati. Jika Anda menumbuhkan kayu yang lunak, Anda mati. Anda memilih kekerasan dan kepadatan absolut. Anda mendengar suara berderak, bukan angin, melainkan suara dari batang kayu Anda sendiri yang menyesuaikan diri dengan fluktuasi suhu harian. Sebagian besar batang Anda adalah kayu mati yang keras,
dikelilingi dan dilindungi oleh lapisan getah yang tebal. Seringkali, Anda mematikan dahan-dahan besar agar sisa energi bisa fokus pada satu atau dua jalur kehidupan yang kecil. Anda adalah ahli strategi pelepasan, melepaskan apa yang tidak perlu untuk mempertahankan apa yang penting. Anda merasakan permukaan kulit Anda. Itu tidak halus, tidak lembut. Itu adalah cangkang kasar, berlapis-lapis, seperti baju besi purba. Anda ingat saat hujan asam pertama kali datang, membawa polutan dari peradaban yang jauh. Kulit kayu Anda, dan getah Anda, telah menyaring sebagian besar ancaman itu. Anda adalah penyaring waktu yang sangat lambat. Anda melihat seekor tupai kecil melompat ke dahan yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Tupai itu tidak tahu bahwa platform yang dia gunakan untuk menyimpan biji adalah artefak hidup yang lebih tua daripada piramida. Anda tidak bergerak. Anda hanya menjadi latar belakang yang kekal, bagian dari lanskap yang dianggap tak bernyawa. Anda mencoba menarik kelembapan saat matahari berada di puncak, memanfaatkan sedikit kelembapan yang tersisa sebelum hari menjadi benar-benar kering. Proses ini terasa lambat, seperti menghela napas yang memakan waktu berjam-jam. Melihat kembali pada diri Anda sendiri, Anda bukan tentang keindahan yang anggun. Anda adalah tentang kekuatan yang buruk, yang berputar-putar. Anda diukir oleh kesulitan, dan bentuk Anda yang bengkok dan terkadang cacat adalah bukti dari setiap badai dan setiap musim dingin yang hampir mematikan. Setelah sekian lama bertahan, Anda memahami bahwa hidup bukanlah tentang kemudahan. Hidup adalah tentang cengkeraman. Ini tentang kemampuan untuk menemukan hal kecil yang sangat Anda butuhkan, setetes air, sepotong mineral, dan menahan diri untuk tidak melepaskannya, bahkan ketika seluruh dunia di sekitar Anda menyuruh Anda untuk menyerah. Itulah arti dari akar yang mencengkeram batu, sebuah komitmen yang tidak akan pernah putus pada kehidupan itu sendiri. Anda merasakan beban yang luar biasa, bukan beban dahan atau beban salju, melainkan beban molekul yang dibawa oleh angin, udara yang lebih tipis di ketinggian ini, udara yang tidak menawarkan perlindungan. Anda berada di ambang batas pohon, di mana perjuangan untuk mendapatkan karbon dioksida adalah pertempuran yang konstan dan lambat. Anda mencoba berfotosintesis. Prosesnya adalah tarikan napas raksasa yang terjadi selama ratusan tahun. Anda membuka stomata kecil di jarum Anda, yang ditutupi lilin tebal untuk mencegah kehilangan air. Setiap jarum ini adalah perangkat bertahan hidup yang luar biasa, dirancang untuk tetap hijau selama puluhan tahun, jauh lebih lama daripada spesies pinus lainnya. Anda mengumpulkan cahaya dengan kesabaran seorang pustakawan yang menantikan sebuah buku langka. Anda merasakan suhu mulai turun drastis seiring matahari bergeser. Di sini, di atas garis pohon, tidak ada penyangga. Anda harus menghadapi dingin yang ekstrim. Anda merasakan getah di dalam tubuh Anda menebal, sebuah tindakan pencegahan kimia. Anda memiliki pertahanan bawaan terhadap pembekuan yang fatal, sebuah keajaiban biologis yang telah Anda sempurnakan selama waktu geologis. Anda tahu Anda akan bertahan. Anda selalu bertahan. Anda mendengar suara pasir halus yang bergesekan dengan kulit kayu Anda. Ini adalah erosi yang terjadi secara langsung, pahatan alam yang menghilangkan setiap milimeter kayu yang mati dan rapuh. Ini adalah alasan mengapa batang Anda terlihat putih keperakan. Mereka benar-benar telah diampelas bersih oleh jutaan badai selama berabad-abad. Anda berdiri, sebuah tonggak sejarah, sambil menari lambat dengan penggurunan. Anda melihat seekor elang emas melayang di atas, menggunakan dahan mati Anda sebagai titik pandang sejenak. Interaksi ini bersifat fana, namun Anda telah menyaksikan generasi elang yang sama melakukan hal ini, menggunakan Anda sebagai mercusuar di hamparan batu yang luas. Anda adalah titik jangkar di ekosistem yang bergerak cepat ini. Anda mencoba berkomunikasi, bukan dengan suara, tetapi dengan bau. Anda mengeluarkan aroma resin yang khas, sinyal diam ke pinus terdekat, yang mungkin berjarak ratusan meter, tetapi berbagi genetika dengan Anda, bahwa Anda sedang berjuang, atau bahwa ada ancaman serangga. Jaringan ini adalah komunitas abadi yang terjalin dengan akar, beroperasi pada skala waktu yang membuat peradaban manusia tampak seperti percikan. Anda melihat bagaimana dahan hidup Anda berputar-putar, mengikuti bentuk yang dicat oleh angin. Anda tidak tumbuh tegak.
Anda tumbuh sesuai perintah lingkungan, membungkuk dan melengkung, tetapi tidak pernah patah. Bentuk Anda adalah kisah Anda. Pada akhirnya, Anda mengerti bahwa perjuangan adalah bentuk kehidupan tertinggi. Kehidupan di puncak adalah pelajaran dalam kesederhanaan dan ketekunan. Anda harus melepaskan gagasan tentang kenyamanan atau pertumbuhan yang cepat. Yang terpenting adalah menahan badai berikutnya. Anda tidak perlu menang, Anda hanya perlu tetap berdiri. Dan setelah 4.000 tahun, tetap berdiri adalah kemenangan. Anda merasakan suara seperti mendesis yang terus-menerus. Bukan dari serangga, tetapi dari gesekan. Itu adalah pasir halus, butiran es, dan kerikil kecil yang terangkat dan dilemparkan oleh angin alpine, menghantam sisi tubuh Anda yang terbuka. Anda adalah pohon bristlecone, dan Anda secara harfiah sedang dipahat oleh elemen-elemen, sehari demi hari, abad demi abad. Anda merasakan permukaan batang Anda. Itu dingin dan keras, hampir menyerupai tulang yang diputihkan. Sebagian besar kayu ini telah mati dan mengering, tetapi karena begitu padat dan penuh resin, ia menolak pembusukan. Anda tahu bahwa kayu mati ini berfungsi sebagai pelindung yang sangat efektif bagi jalur kehidupan sempit yang masih mengalir di bawahnya. Bayangkan, Anda membawa masa lalu Anda sebagai perisai Anda. Saat angin berputar kencang, Anda merasakan sedikit gerakan di akar yang tertanam dalam batu. Itu bukan goyangan panik, melainkan penyesuaian yang disengaja. Anda tidak pernah berjuang melawan badai, Anda beradaptasi. Anda telah belajar untuk membiarkan angin menghilangkan dahan-dahan yang tidak penting, mengurangi permukaan Anda dan memusatkan semua energi yang tersisa pada inti kehidupan yang kecil. Anda adalah studi kasus dalam minimalisme yang ekstrim. Anda melihat siluet Anda sendiri. Anda bengkok, terpuntir, dan sangat asimetris. Semua dahan hidup terkonsentrasi di sisi yang paling terlindungi dari angin paling kencang. Ini bukan cacat, ini adalah desain. Setiap bagian tubuh Anda yang mati adalah catatan abrasi, garis-garis pahatan yang menceritakan suhu, intensitas angin, dan keparahan kekeringan ribuan tahun yang lalu. Anda adalah museum sejarah yang berdiri tegak. Anda merasakan jarum-jarum pinus Anda yang kaku. Mereka tidak jatuh dengan mudah, seringkali bertahan selama puluhan tahun, menunda biaya energi untuk menumbuhkan daun baru. Anda telah mengoptimalkan setiap unit kehidupan untuk umur panjang. Anda berpikir dengan sangat lambat, dengan kesabaran geologis, dan keputusan untuk mengeluarkan energi hanya diambil dalam keadaan yang paling pasti. Anda mencoba memproses peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Beberapa tahun terakhir lebih hangat daripada yang Anda ingat dalam waktu yang sangat lama, mungkin bahkan ribuan tahun. Anda merasakan peningkatan kelembapan yang sedikit lebih tinggi daripada biasanya, dan Anda melihat beberapa tunas baru mencoba tumbuh di tempat yang dulunya terlalu dingin. Ini adalah perubahan yang sangat halus, tetapi bagi Anda, yang telah berdiri diam selama 4 milenium, perubahan iklim terasa seperti percepatan yang mengkhawatirkan. Anda merasakan sesuatu yang kecil dan dingin melewati batang Anda, seorang musafir manusia yang sedang beristirahat. Anda telah melihat banyak dari mereka. Mereka datang, mengagumi bentuk Anda, mengambil foto, dan pergi. Waktu mereka di sini singkat, tetapi kehadiran mereka telah menjadi bagian dari sejarah baru. Anda adalah saksi bisu dari kecepatan hidup mereka yang tinggi. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa Anda telah belajar bahwa yang paling abadi bukanlah hal-hal yang lembut, indah, atau yang tumbuh cepat. Tetapi hal-hal yang keras, yang lambat, dan yang menerima pengamplasan dari kesulitan. Bentuk Anda yang cacat dan bengkok bukanlah kelemahan. Itu adalah cetak biru dari ketahanan yang tak tergoyahkan. Anda berdiri di sini, dipahat oleh waktu, dan Anda adalah yang terkuat karena itu. Anda merasakan ritme, bukan detak jantung, tetapi irama perlahan dari siang yang panas yang diikuti oleh malam yang dingin. Sebagai pinus bristlecone purba, Anda hidup dalam siklus ekstrim ini. Dan perubahan suhu yang dramatis ini adalah pahat lain yang mengukir bentuk Anda. Anda merasakan permukaan kayu Anda mengembang dan berkontraksi dalam skala waktu yang tidak disadari oleh makhluk lain. Gerakan kecil ini, yang terjadi setiap hari selama 4.000 tahun, telah memecahkan dan menghaluskan bagian mati Anda, memisahkannya dari jalur kehidupan aktif.
Anda dapat merasakan perbedaan suhu yang mencolok antara sisi yang terkena matahari yang terik dan sisi yang terlindung, tempat kehidupan hijau Anda masih berjuang. Anda mendengar suara dengungan rendah, seperti nada bass yang stabil. Ini adalah lebah yang bekerja di antara kerucut pinus Anda. Anda menumbuhkan kerucut betina yang besar, yang membutuhkan 2 tahun untuk matang, menjamin bahwa biji Anda memiliki waktu terbaik untuk berkembang di lingkungan yang tidak memaafkan. Biji ini adalah bank masa depan Anda. Kebanyakan tidak akan berkecambah, tetapi yang berkecambah mungkin bertahan selama milenium lain di punggung bukit ini. Anda merasakan cahaya matahari pagi menembus kabut tipis di bawah. Anda menghargai cahaya. Matahari di ketinggian ini sangat intens, tetapi Anda telah mengembangkan cara untuk memanfaatkannya tanpa terbakar. Jarum Anda yang biru-hijau dan berlapis lilin memantulkan beberapa radiasi paling keras sambil menyerap energi yang paling dibutuhkan. Anda adalah pemanen cahaya yang sabar. Anda melihat jejak kuno di tanah bebatuan di bawah. Selama berabad-abad, Anda telah mengamati jalur yang dilalui oleh kawanan domba bigon yang mencari garam di celah bebatuan. Mereka telah datang dan pergi, dan jalur mereka tidak berubah. Sebuah pengingat bahwa sementara waktu manusia bergerak seperti anak panah, waktu alam bergerak dalam lingkaran. Anda mencoba untuk tumbuh, tetapi hanya di pikiran. Pertumbuhan aktual harus ditunda sampai ada bukti air yang tidak ambigu. Anda telah belajar untuk memprioritaskan fungsi daripada bentuk. Jika Anda harus melepaskan dahan besar untuk menghemat air yang dibutuhkan oleh beberapa jarum penting, Anda akan melakukannya tanpa ragu. Anda adalah lambang pemotongan kerugian yang efektif. Anda merasakan keindahan arsitektur Anda yang bengkok. Ini bukan kekacauan, ini adalah seni pahat yang dihasilkan oleh badai yang sempurna. Setiap puntiran di batang Anda, setiap lekukan, adalah catatan dari kekeringan ekstrim atau badai es parah yang Anda lewati. Anda tidak hanya bertahan, Anda mendokumentasikan masa lalu dalam bentuk Anda. Pada akhirnya, Anda menyadari bahwa alam adalah seorang seniman yang brutal tetapi jujur. Ia tidak peduli dengan kesempurnaan simetri, tetapi peduli dengan kebenaran ketahanan. Anda mungkin tidak terlihat seperti pohon ideal yang ada dalam pikiran orang, tetapi Anda adalah pohon yang abadi. Dan dalam keabadian itu, Anda menemukan harmoni antara perjuangan dan kedamaian, sebuah simfoni yang hanya dimainkan di atas dataran tinggi yang terpencil. Anda merasakan kulit yang tidak seperti kulit, melainkan perisai. Permukaan Anda, kulit kayu bristlecone, terasa tebal, kasar, dan pecah-pecah, tetapi tidak ada yang rapuh. Anda merasakan lapisan luar ini, sebuah arsitektur yang Anda kembangkan perlahan selama ribuan tahun, sebagai benteng pertahanan terakhir Anda. Anda merasakan teksturnya, ini adalah serangkaian alur yang dalam dan tidak teratur, seperti peta kuno yang digambar oleh gesekan badai dan musim dingin yang tak terhitung jumlahnya. Di balik kulit kayu yang mati ini, Anda merasakan jalur sempit dan memutar yang masih hidup, pembuluh tapis Anda, tempat nutrisi dan energi perlahan mengalir naik dan turun. Jalur ini, yang disebut floem dan asteris silem hidup, adalah satu-satunya koneksi Anda dengan vitalitas. Anda mengamankan jalur ini dengan kayu yang sangat padat dan getah yang kaya antioksidan. Anda mendengar suara lembut, seperti gigitan kering. Itu adalah tupai yang mencoba mengupas sedikit kulit kayu mati Anda untuk membangun sarangnya. Ia tidak akan berhasil menembus lapisan resin yang keras di bawahnya. Anda menyediakan material, tetapi Anda tidak pernah membiarkan diri Anda dieksploitasi hingga batas kritis. Anda telah melihat spesies datang dan pergi, dan Anda mempertahankan batasan Anda. Anda melihat tetesan air embun mengalir perlahan melalui alur kulit kayu Anda. Anda merasakan bagaimana tekstur yang kasar ini sebenarnya membantu mengumpulkan air dari udara tipis dan mengarahkannya ke pangkal Anda, sedikit demi sedikit, sebuah sistem irigasi alami yang telah berfungsi sejak zaman perunggu. Tidak ada pemborosan, setiap tetes air adalah sumber daya yang berharga. Anda mencoba untuk mengingat, dan kulit kayu Anda adalah ingatan taktil Anda. Anda dapat merasakan bekas luka bakar kuno, bukan dari api hutan yang besar, yang jarang terjadi di ketinggian Anda yang tandus, tetapi dari sambaran petir yang telah Anda serap selama berabad-abad.
Anda tahu bahwa batang kayu Anda memiliki tingkat ketahanan api yang tinggi berkat kepadatan dan kandungan mineralnya. Anda adalah penangkal petir alami, menerima energi destruktif dan menawannya dalam tubuh Anda. Anda merasakan perubahan tekanan internal saat matahari naik. Sel-sel Anda, yang sangat lambat membelah, melakukan tugasnya tanpa tergesa-gesa. Tidak ada percepatan, tidak ada kepanikan. Hanya keengganan untuk berubah yang memungkinkan Anda hidup begitu lama. Ketika Anda melihat dahan-dahan yang mati, yang terpuntir dan putih, hampir menyerupai tanduk rusa, Anda mengerti bahwa kematian itu sendiri adalah bagian dari proses kehidupan Anda. Kematian adalah bahan bangunan. Kayu mati menopang kayu hidup. Refleksi muncul dari tekstur kulit kayu yang keras ini. Kehidupan yang panjang membutuhkan perlindungan yang keras. Jangan takut dengan kekerasan atau tanda-tanda perjuangan. Mereka bukanlah bekas luka yang memalukan, melainkan bukti ketahanan yang luar biasa. Bagian paling menarik dari diri Anda, bagian yang paling bijak, seringkali adalah bagian yang telah mengeras dan menolak untuk menyerah pada pembusukan waktu. Anda merasakan ketenangan yang dalam, sebuah keheningan yang bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena Anda telah belajar untuk memfilter kebisingan waktu yang singkat. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda telah mengamati dunia dari posisi Anda yang tinggi selama era yang berbeda. Anda mendengar gemerisik daun pinus di dahan hidup Anda, sebuah suara yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. Bisikan ini adalah satu-satunya tanda kehidupan aktif di antara hamparan kayu yang mati dan memutih. Anda tahu bahwa Anda memegang catatan sejarah. Di dalam kayu Anda yang padat terdapat cincin-cincin pertumbuhan. Setiap cincin adalah rekaman presisi dari setiap musim kemarau dan setiap musim hujan selama ribuan tahun. Ilmuwan datang, mengambil sampel inti tanpa menyakiti Anda, dan mereka dapat membaca sejarah iklim bumi yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Anda merasakan komunitas di sekitar Anda, meskipun Anda tampak terisolasi. Di bawah tanah, akar Anda menjalin hubungan dengan jamur mikoriza. Kemitraan ini sangat vital di tanah yang miskin nutrisi. Anda memberi mereka gula yang Anda hasilkan, dan mereka membantu Anda mendapatkan mineral yang Anda butuhkan untuk bertahan. Anda menyadari bahwa tidak ada yang dapat hidup dalam pengasingan mutlak, bahkan makhluk yang paling tua pun. Anda melihat bagaimana cahaya bermain di atas tebing di bawah. Cahaya telah berubah selama ribuan tahun, seiring dengan sedikitnya pergeseran orbit bumi. Anda tidak memperhatikannya dari hari ke hari, tetapi dalam rentang waktu yang lama, perubahan ini terasa nyata. Anda telah melihat matahari terbit dan terbenam lebih dari 1 juta kali. Jumlah itu tidak lagi terasa seperti hitungan, melainkan sebuah kondisi keberadaan. Anda mencoba untuk memproses masa lalu. Anda ingat ketika pegunungan Rocky masih lebih tinggi, ketika lapisan es baru saja mundur, meninggalkan Anda di lanskap yang sunyi ini. Anda adalah saksi bisu dari perubahan geologis yang besar, dan Anda tahu bahwa semua yang terjadi saat ini, hiruk-pikuk aktivitas manusia, perubahan iklim yang dipercepat, semuanya hanyalah lapisan tipis yang ditambahkan ke sejarah batu tempat Anda berdiri. Anda merasakan ketidakpedulian alam yang tenang. Alam tidak menghakimi atau merayakan. Ia hanya bertindak sesuai dengan hukum fisik. Dan Anda, melalui adaptasi yang lambat, telah menjadi perwujudan sempurna dari hukum-hukum tersebut. Saat senja tiba, Anda melihat bayangan Anda menghilang kembali ke dalam diri Anda sendiri. Anda adalah keheningan, dan keheningan adalah kekuatan. Setelah melewati era demi era, Anda menemukan penghiburan dalam keberadaan yang sederhana. Anda tidak perlu bergerak atau berbicara untuk menjadi penting. Hikmah yang muncul adalah bahwa waktu tidak pernah menjadi musuh, waktu hanyalah lingkungan. Semakin lama Anda bertahan, semakin Anda menyadari bahwa rahasia keabadian bukanlah melawan perubahan, tetapi menjadi sangat lambat dan padat sehingga perubahan itu sendiri harus melalui Anda. Dan dalam keberadaan yang sangat panjang ini, Anda menemukan kedamaian yang melampaui pemahaman fana. Anda merasakan kegelapan yang sesungguhnya. Itu adalah kegelapan malam alpine di atas ketinggian 1000 meter, jauh dari segala cahaya buatan. Ini adalah kegelapan yang dingin dan murni, yang telah menjadi teman Anda selama ribuan tahun. Saat mata Anda, atau lebih tepatnya kesadaran Anda, menoleh ke atas, Anda melihat pemandangan yang tidak pernah berubah.
Anda berdiri di bawah Bima Sakti. Anda telah melihat galaksi ini berputar di atas kepala Anda begitu sering sehingga pergerakannya, meskipun lambat, adalah irama yang paling bisa diandalkan dalam hidup Anda yang panjang. Anda melihat titik-titik cahaya yang mati ribuan tahun yang lalu, dan Anda menyadari bahwa usia Anda sendiri bahkan hanyalah setitik debu dibandingkan dengan rentang waktu kosmik. Anda merasakan suhu anjlok, dingin menusuk masuk ke setiap celah dan rekahan di kulit kayu Anda. Anda merespons dengan perlahan. Anda menghentikan sebagian besar aktivitas metabolisme Anda. Dalam keadaan hampir terhenti ini, Anda meminimalkan kerusakan sel dan penuaan. Inilah rahasia umur panjang Anda. Anda hanya hidup selama beberapa minggu setiap tahun. Sebagian besar waktu Anda dihabiskan dalam mode pause yang sangat efisien. Anda mendengar suara serigala di lembah jauh di bawah. Suara itu bergerak melintasi ribuan kaki udara tipis, membawa berita tentang kehidupan lain yang bergerak lebih cepat dan dengan kebutuhan yang lebih mendesak. Anda tidak pernah khawatir tentang predator besar, mereka tidak tertarik pada kayu padat Anda yang penuh resin. Anda aman dalam kekerasan Anda. Anda melihat siluet pohon bristlecone kuno lainnya di lereng di seberang Anda. Mereka adalah sesama penjaga waktu, beberapa di antaranya lahir sebelum Anda. Anda merasakan koneksi diam dengan mereka. Kalian semua berbagi penderitaan, sejarah iklim yang sama, dan kebijaksanaan yang sama, bahwa di lingkungan yang paling brutal, ketenangan adalah pertahanan terbaik. Anda mencoba merasakan embun beku yang terbentuk. Ketika kelembapan yang tersisa di udara bertemu dengan permukaan Anda yang sangat dingin, ia langsung mengeras. Anda bisa merasakan kilau mikroskopis es di jarum pinus Anda. Anda tahu bahwa Anda harus menahan pembekuan dan pencairan berulang-ulang ini, dan Anda siap. Sel Anda tidak mudah pecah karena pembekuan, mereka telah berevolusi untuk menahan trauma berulang ini. Saat Anda berdiri di bawah kanopi dingin yang bertabur bintang, Anda merasakan betapa kecilnya Anda, tetapi juga betapa pentingnya Anda. Anda adalah sebuah jam geologis, sebuah penanda waktu, sebuah rekaman yang lebih jujur daripada semua tulisan manusia. Refleksi muncul dari keheningan malam ini, ketika Anda berdiri di tempat yang sangat tua, Anda belajar bahwa perjuangan pribadi Anda kecil, namun ketahanan Anda adalah bagian dari siklus yang agung. Keabadian tidak terletak pada kecepatan atau kekuatan, tetapi pada kemampuan untuk menjadi bagian yang diam dan gigih dari alam semesta yang luas. Anda adalah penonton yang telah bertahan, dan itu adalah kehormatan tertinggi. Anda merasakan dinginnya pagi yang membeku mulai melonggar cengkeramannya. Ini adalah momen transisi, di mana cahaya kembali ke punggung bukit Anda. Anda, Pinus bristlecone, telah menunggu momen ini dengan sabar, tidak pernah khawatir tentang waktu terbitnya matahari. Anda melihat bayangan panjang Anda memanjang jauh di seberang ngarai. Bayangan Anda adalah jam astronomi Anda. Pergeseran paling halus dalam sudut bayangan memberitahu Anda tentang pergerakan musim, bukan dari hari ke hari, tetapi dari dekade ke dekade. Anda telah melihat titik balik matahari musim panas dan musim dingin begitu sering sehingga Anda dapat memprediksi perubahannya bahkan jika awan menutupi langit. Anda merasakan getah mulai bergerak, sedikit saja, sebagai respons terhadap kenaikan suhu. Ini adalah panggilan untuk bertindak, sinyal bahwa Anda harus bersiap untuk beberapa minggu kehidupan aktif yang singkat. Anda sangat konservatif dengan energi Anda, menyimpan karbohidrat yang dihasilkan musim panas lalu dengan ketat. Anda tahu bahwa Anda harus memastikan bahwa energi ini cukup untuk mempertahankan diri Anda selama musim dingin yang akan datang. Kehidupan Anda adalah praktik perencanaan jangka panjang yang ekstrim. Anda mendengar suara sayap yang bergetar cepat di dekat Anda. Ini adalah burung Jay Clark's Nutcracker, pengunjung yang sangat penting bagi kelangsungan hidup Anda. Anda telah berinteraksi dengan burung-burung ini selama ribuan tahun. Mereka mengambil biji Anda, yang bergetah dan sulit dikupas, dan menguburkannya sebagai makanan di tempat lain. Anda tahu bahwa banyak biji itu akan dilupakan dan berkecambah, menciptakan generasi bristlecone berikutnya. Anda tidak perlu menyebar sendiri. Anda mengandalkan jaringan kuno dan saling menguntungkan ini. Anda melihat bekas cakaran kecil di batang Anda yang sudah mati, bukti kunjungan mereka. Ini adalah hubungan yang tenang, di mana Anda menyediakan benih, dan mereka menyediakan perpindahan.
Anda menyadari bahwa umur panjang Anda tidak hanya bergantung pada ketahanan pribadi, tetapi juga pada koneksi yang Anda pertahankan dengan ekosistem. Anda mencoba untuk membuka stomata Anda, pori-pori kecil di jarum Anda, untuk mulai menyerap karbon dioksida. Ini adalah proses yang penuh risiko. Membuka diri berarti kehilangan air, tetapi Anda membutuhkan karbon. Anda membuat perhitungan biologis yang sempurna, mengambil hanya apa yang Anda butuhkan tanpa membahayakan cadangan kelembapan internal Anda. Saat matahari mulai terasa hangat, Anda merasakan ketenangan yang dalam. Anda tidak lagi berjuang, Anda hanya ada, selaras dengan ritme langit. Matahari, bintang, burung, dan batu, mereka semua adalah bagian dari jam raksasa yang Anda saksikan. Refleksi Anda adalah tentang perspektif. Ketika Anda mengukur waktu bukan dalam jam, tetapi dalam pergeseran siklus celestial, kepanikan dan urgensi menghilang. Anda memahami bahwa kecepatan tidak selalu berarti kemajuan. Terkadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk bergerak sangat lambat, memastikan bahwa Anda ada untuk melihat apa yang terjadi pada malam berikutnya, dan 1000 malam berikutnya. Anda merasakan keheningan yang tebal, namun tidak kosong. Sebagai Pinus bristlecone, Anda adalah sebuah antena yang menangkap riak-riak sejarah. Dan saat ini, Anda merasakan jejak-jejak masa lalu yang tidak lagi terlihat. Anda mendengar suara lembut, hampir seperti kenangan. Itu adalah gema langkah kaki dari pemburu pengumpul purba yang pernah melintasi padang gurun tinggi ini ribuan tahun yang lalu. Anda ingat melihat api unggun mereka, yang sangat kecil, di kejauhan, di lembah yang terlindungi. Mereka mencari makanan, mencari biji pinus yang Anda tawarkan, atau sekadar mencari perlindungan dari angin yang selalu bertiup. Anda adalah saksi bisu bagi generasi manusia yang hidup sepenuhnya dalam harmoni dengan kerasnya alam. Anda merasakan tekstur tanah yang berdebu dan kering. Di bawah lapisan tipis kerikil dan pasir, Anda merasakan artefak kecil, pecahan peralatan batu yang telah lama dikubur. Anda tidak dapat melihatnya, tetapi akar Anda, yang berjuang keras untuk menembus dan menyelimuti bebatuan, telah mengikat artefak ini ke dalam struktur waktu Anda. Akar Anda adalah catatan arkeologi yang hidup. Anda melihat bagaimana pola cuaca telah memaksa peradaban untuk bergerak. Beberapa milenium yang lalu, ada lebih banyak air. Anda melihat pertumbuhan yang sedikit lebih tedat di cincin pertumbuhan Anda saat itu. Kemudian, kekeringan perlahan, yang tercatat dalam cincin yang semakin tipis, memaksa para pengembara untuk pindah, meninggalkan hanya jejak dan kenangan. Bagi Anda, perubahan iklim adalah kekuatan yang mengubah sejarah, bukan dalam semalam, tetapi secara bertahap yang tidak bisa dihindari. Anda mencoba untuk tumbuh, tetapi ini adalah tahun yang kering. Anda merasakan getah Anda sangat kental, pertanda Anda memprioritaskan penyimpanan air. Anda memutuskan untuk tidak menghasilkan sel baru yang signifikan tahun ini. Ini adalah strategi yang telah Anda sempurnakan, melepaskan pertumbuhan demi kelangsungan hidup. Ini adalah tindakan kesederhanaan radikal. Anda merasakan angin membawa bau hujan yang akan datang, sebuah janji yang mungkin terwujud, mungkin juga tidak. Anda telah belajar untuk tidak terlalu bergantung pada janji. Sebaliknya, Anda percaya pada cadangan yang telah Anda bangun. Saat matahari mencapai titik tertinggi, Anda menyadari betapa ringkasnya kehidupan manusia di hadapan Anda. Mereka datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, ada pelajaran yang Anda ambil dari mereka. Meskipun hidup mereka singkat, mereka memiliki kemampuan unik untuk mencatat dan mewariskan pengetahuan. Refleksi Anda datang dengan kesabaran seorang wali. Anda adalah penjaga waktu, dan Anda menyadari bahwa semua kehidupan, baik yang cepat maupun yang lambat, yang manusiawi maupun yang hewani, berjuang untuk satu hal, untuk meninggalkan jejak. Dan di sini, di punggung bukit yang sunyi ini, di bawah kayu mati Anda yang abadi, Anda memegang jejak semua orang yang pernah lewat. Anda adalah tempat di mana ingatan tetap diam dan padat. Anda merasakan kebebasan dari kebutuhan. Sebagai Pinus bristlecone yang telah hidup ribuan tahun, Anda tidak bergantung pada apapun selain batu, cahaya, dan sedikit air yang tersaring. Sensasi Anda adalah kesederhanaan yang ekstrim. Anda merasakan air hujan baru-baru ini telah meresap ke dalam celah terdalam bebatuan. Akar Anda,
yang telah menanggapi setiap kekeringan dengan pertumbuhan yang lebih keras, kini menyerap kelembapan vital ini dengan efisiensi maksimum. Anda tahu bahwa Anda harus memanfaatkan setiap tetes, karena janji hujan berikutnya bisa sangat jauh. Anda hidup dari margin yang paling tipis, dan itulah yang membuat Anda kuat. Anda mendengar suara berderak kering yang datang dari cabang kayu mati Anda. Ini adalah kayu yang telah mati tetapi tidak membusuk. Kayu itu keras, penuh resin, dan Anda menggunakannya sebagai reservoir nutrisi dan pertahanan. Kehidupan purba Anda tidak mengenal pemborosan, bahkan kematian di dalam diri Anda harus melayani kelangsungan hidup. Anda melihat pemandangan ke bawah, ke gurun yang membentang di bawah Anda. Anda melihat betapa cepatnya perubahan di sana, pembangunan, jalan, dan lampu. Bagi Anda, kehidupan di bawah adalah hiruk-pikuk yang boros. Mereka menggunakan sumber daya dengan kecepatan yang tidak dapat Anda pahami. Anda, sebaliknya, telah mengembangkan strategi anti-penuaan yang brilian. Tingkat metabolisme Anda yang rendah, dikombinasikan dengan kandungan antioksidan tinggi dalam getah, menjaga sel-sel Anda tetap stabil, melawan kerusakan yang menyebabkan kematian pada sebagian besar makhluk. Anda mencoba untuk mempertahankan integritas genetik Anda. Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu mereproduksi diri secara masif, Anda hanya perlu terus hidup. Dengan tingkat pertumbuhan yang sangat lambat, Anda membatasi pembelahan sel dan, oleh karena itu, mengurangi kesalahan genetik. Umur panjang adalah hasil dari kehati-hatian, bukan kekuatan. Anda merasakan hembusan angin yang membawa bau kehidupan lain, bau sagebrush dari dataran yang lebih rendah. Anda menikmati aroma itu, tetapi Anda tidak pernah iri dengan pertumbuhan cepat atau keindahan yang berlebihan dari spesies yang lebih rendah. Keindahan Anda adalah keindahan yang bertahan. Saat matahari mulai tergelincir, Anda merasakan pendinginan yang cepat, yang merupakan bagian lain dari ritme bertahan hidup Anda. Dingin memaksa Anda untuk beristirahat, untuk menghemat. Anda menerima tidur panjang yang dipaksakan oleh iklim ekstrim ini sebagai hadiah, bukan hukuman. Refleksi Anda saat Anda memasuki malam alpine yang tenang adalah tentang kemewahan. Kehidupan yang abadi bukanlah tentang mengumpulkan, tetapi tentang melepaskan. Anda tidak membutuhkan makanan yang banyak, air yang melimpah, atau perlindungan dari lingkungan. Anda hanya membutuhkan ketekunan yang tenang. Dan setelah milenium, Anda tahu bahwa ketergantungan minimal pada kenyamanan modern adalah kunci kebebasan dan kehidupan yang tak terbatas. Anda merasakan bau tajam yang menyengat, manis, dan pahit. Ini adalah bau Anda sendiri, resin pinus. Sebagai pinus bristlecone, resin ini adalah pertahanan berlapis, sistem kekebalan Anda yang bertahan selama milenium. Anda merasakan getah kental ini di bawah kulit kayu Anda yang keras. Resin ini tidak hanya menyembuhkan luka dan menyegel serangan serangga, tetapi juga memiliki konsentrasi tinggi senyawa antioksidan. Anda menyadari bahwa inilah alasan utama mengapa Anda dapat melawan penyakit dan pembusukan yang membunuh pohon lain dalam hitungan abad. Anda membusuk dengan sangat lambat sehingga bagi Anda, pembusukan hanyalah sebuah konsep teoretis. Anda mendengar suara pelan seekor kumbang penggerek yang mencoba menembus kulit kayu yang mati. Seketika, Anda merespons, bukan dengan gerakan cepat, tetapi dengan perlindungan kimiawi yang perlahan namun pasti. Anda mengarahkan aliran resin yang tebal ke area yang terancam. Resin itu akan membungkus serangga itu, mengubahnya menjadi fosil kecil yang terperangkap dalam pertahanan purba Anda. Anda adalah penjaga yang sabar, dan tidak ada ancaman yang cukup cepat untuk mengalahkan waktu. Anda melihat tetesan resin emas yang membeku di permukaan batang Anda. Di bawah sinar matahari, cairan ini bersinar, seperti air mata yang telah mengeras. Tetesan ini adalah sejarah Anda yang tersegel, mereka dapat tetap berada di sana selama ribuan tahun, melindungi kayu di bawahnya dari kerusakan UV dan cuaca. Anda mencoba merasakan perbedaan suhu antara getah aktif di lapisan luar dan kayu inti yang sudah mati. Kayu inti Anda berfungsi sebagai fondasi struktural, tetapi getah adalah darah kehidupan Anda, dan Anda menjaganya tetap terkonsentrasi di jalur yang paling sempit. Dengan membatasi area kehidupan aktif, Anda membatasi kerentanan Anda. Ini adalah prinsip militer yang diterapkan pada biologi, pertahanan terbaik adalah fokus.
Anda merasakan interaksi dengan angin. Angin membawa bau dari hutan pinus lain yang mungkin sedang menghadapi ancaman. Anda mengambil sinyal-sinyal kimiawi ini. Anda tidak berkomunikasi secara verbal, tetapi Anda berpartisipasi dalam jaringan informasi yang tenang. Anda mengamati seekor burung kecil hinggap di dahan Anda. Anda tidak bereaksi. Anda adalah bagian dari lanskap yang statis, menyediakan titik perhentian bagi semua makhluk yang bergerak cepat. Refleksi Anda adalah tentang esensi perlindungan. Anda mengerti bahwa tidak semua pertahanan harus berupa kekerasan fisik. Kadang-kadang, perlindungan terbaik datang dari substansi yang pahit, yang tidak menarik bagi musuh, yang lambat dan stabil. Resin Anda yang berbau tajam adalah pengingat bahwa umur panjang adalah hasil dari keengganan untuk menyenangkan, dan fokus mutlak pada pemeliharaan inti Anda yang paling vital. Anda merasakan kekerasan, bukan hanya kekerasan kayu Anda yang padat, tetapi kekerasan prinsip internal yang telah memungkinkan Anda untuk bertahan dari hampir setiap kondisi yang dapat dibayangkan oleh alam. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda adalah benteng. Anda mendengar suara retakan kecil yang bergema di dalam batang Anda. Itu bukan kerusakan, itu adalah adaptasi. Saat cuaca kering, serat kayu Anda menyesuaikan diri, menarik dan menegang. Ini adalah respons yang begitu lambat, sehingga membutuhkan ribuan tahun untuk membentuk arsitektur Anda yang bengkok dan padat. Anda tahu bahwa Anda harus menjadi sekuat batu di mana Anda berakar. Anda merasakan getah Anda sendiri, kaya, lengket, dan hampir seperti obat. Secara internal, Anda mempertahankan tingkat asam tanat dan bahan kimia pertahanan lainnya yang tinggi di dalam sel Anda. Ini adalah sistem kekebalan yang dirancang untuk umur panjang. Anda berinvestasi dalam pencegahan, bukan penyembuhan. Anda menolak segala bentuk invasi biologis, baik dari jamur, bakteri, maupun serangga. Anda melihat keluar, ke lingkungan yang tampaknya sunyi. Anda tahu bahwa di dataran rendah, api hutan adalah ancaman terbesar. Tetapi di sini, di atas garis pohon, api adalah kejadian yang sangat langka. Dan bahkan jika api itu datang, kayu padat Anda, yang memiliki lapisan mati yang tebal dan tidak mudah terbakar, akan melindungi jalur kehidupan sempit Anda. Anda telah mengubah risiko menjadi ketahanan. Anda mencoba untuk tumbuh. Pertumbuhan ini terjadi pada tingkat submilimeter, menambahkan satu lapis sel yang nyaris tidak terlihat ke cincin pertumbuhan Anda. Lapisan ini sangat tipis, sehingga seringkali Anda membutuhkan 1 abad hanya untuk menambah beberapa inci diameter. Inilah yang membuat kayu Anda sangat kuat, tidak ada ruang untuk kelemahan. Anda merasakan beratnya dahan yang telah mati. Dahan-dahan itu tidak membusuk. Mereka hanya mengering dan mengeras, berfungsi sebagai penopang bagi dahan hidup Anda. Anda telah menciptakan sistem penyangga dari sisa-sisa diri Anda sendiri. Anda telah mengubah kematian menjadi dukungan. Anda merasakan suhu internal Anda. Itu stabil, dijaga oleh massa kayu yang besar. Anda tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekstrim seperti organisme kecil di sekitar Anda. Anda adalah suhu, bukan korban suhu. Refleksi muncul dari inti Anda yang tidak menyerah. Pertahanan yang paling kuat bukanlah yang paling agresif, tetapi yang paling gigih. Kehidupan sejati, kehidupan yang sangat panjang, membutuhkan benteng internal yang dibangun dengan kesabaran, penolakan untuk membusuk, dan komitmen total untuk fokus hanya pada apa yang penting. Anda adalah ketekunan yang termanifestasi, dan itulah yang membuat Anda abadi. Anda merasakan berat, bukan hanya berat Anda sendiri, tetapi berat yang dingin, seragam, dan mematikan. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda terkubur. Salju musim dingin di puncak gunung telah mengeras, menjadi selimut tebal dan mematikan di sekitar pangkal Anda. Anda merasakan keheningan yang luar biasa. Di bawah lapisan salju tebal, tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya isolasi yang sempurna. Anda berada dalam keadaan terhenti secara metabolisme, dalam tidur yang dalam yang akan berlangsung selama berbulan-bulan. Tingkat pernapasan Anda, produksi energi Anda, semuanya telah berkurang hingga batas yang memungkinkan Anda mempertahankan kehidupan di jalur sempit Anda. Anda merasakan tekanan statis pada dahan Anda. Dahan-dahan yang bengkok dan rendah, yang telah Anda pertahankan hidup, ditekan ke bawah oleh beban salju yang berat.
Untungnya, Anda telah belajar untuk tumbuh dengan rapat dan rendah, memeluk tanah, bukan menantangnya. Dahan Anda tidak mudah patah, mereka menekuk, membiarkan salju melakukan tugasnya sebagai selimut pelindung. Anda melihat keluar melalui kegelapan yang disaring. Meskipun ada salju, Anda masih bisa merasakan sedikit transmisi cahaya. Anda tahu bahwa Anda harus menahan pembekuan internal. Anda telah memindahkan air dari sel-sel Anda ke ruang antar sel, mengisi sel-sel itu dengan gula dan protein anti beku alami. Ini adalah tindakan perlindungan yang telah Anda lakukan setiap tahun selama ribuan tahun. Anda mendengar suara berderit yang sangat pelan. Bukan dari Anda, tetapi dari pergerakan es di sekitar akar Anda yang memeluk batu. Meskipun Anda terisolasi, Anda tidak sendirian. Anda merasakan kelembapan yang tersimpan dengan aman di bawah salju, air yang sangat Anda butuhkan di musim panas. Musim dingin yang keras adalah janji air untuk masa depan. Anda mencoba untuk mempertahankan kesabaran. Setiap hari yang dilewati dalam keheningan ini adalah hari di mana Anda tidak menua, di mana kerusakan sel dihindari, di mana Anda menghemat energi. Bagi Anda, musim dingin bukanlah akhir, melainkan mekanisme untuk mempertahankan umur panjang. Anda merasakan kelegaan kecil saat Anda menyadari betapa aman dan terlindunginya jalur kehidupan vital Anda. Di bagian luar, Anda mungkin terlihat mati, terkubur, dan dipukuli, tetapi di dalam, inti kecil kehidupan Anda berdenyut dengan kecepatan yang hampir tidak terdeteksi. Refleksi Anda adalah tentang pentingnya istirahat paksa. Dalam kehidupan yang abadi, Anda belajar bahwa ada saatnya untuk berjuang dan ada saatnya untuk diam. Musim dingin adalah keharusan yang brutal, tetapi melalui keheningan dan isolasi, Anda mendapatkan kekuatan untuk melihat musim semi lagi. Ketahanan terbesar seringkali ditemukan dalam kemampuan untuk melepaskan diri dan menunggu. Anda merasakan perubahan yang paling halus, tetapi paling penting, kelembapan. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam tidur yang beku, Anda merasakan kristal es di sekitar akar Anda mulai mencair. Ini adalah musim semi di ketinggian, dan bagi Pinus bristlecone, itu adalah janji akan kehidupan. Anda merasakan air dingin meresap melalui matriks akar Anda yang padat, membawa mineral langka yang Anda butuhkan. Anda mulai menyerap, perlahan-lahan. Proses ini bukanlah tergesa-gesa, itu adalah kebangkitan yang diukur. Anda tidak ingin mengalami shock karena terlalu banyak air atau perubahan suhu yang terlalu cepat, karena di pegunungan, badai salju dapat kembali setiap saat. Anda mendengar suara gemericik kecil di bawah salju yang mencair, suara yang belum Anda dengar selama setengah tahun. Anda merasakan kegembiraan sunyi dalam sistem Anda. Anda mulai memindahkan getah yang kental, mengirimkan energi yang tersimpan ke dahan hidup Anda yang tersisa. Anda melihat jarum-jarum pinus Anda yang kaku. Mereka masih hijau, setelah bertahan melewati kepekatan musim dingin. Jarum-jarum ini sekarang mulai membuka pori-pori kecil mereka, mempersiapkan diri untuk memulai fotosintesis, menggunakan cahaya yang semakin panjang dan intens. Anda mencoba untuk membuat sel-sel baru, tetapi Anda sangat berhati-hati. Anda hanya akan membuat cincin pertumbuhan tipis jika kondisi iklim benar-benar mendukung. Jika musim panas menjanjikan kekeringan, Anda akan membatalkan pertumbuhan yang signifikan. Strategi Anda adalah untuk tidak pernah mengambil risiko hidup Anda untuk sebuah pertumbuhan yang berlebihan. Anda adalah model dari konservasi energi yang paling ekstrim. Anda merasakan bau tanah yang lembab, sebuah aroma mineral dan kehidupan purba. Anda mencium aroma tanaman alpine kecil di sekitar pangkal Anda yang juga mulai bertunas. Mereka datang dan pergi dengan cepat, menggunakan jeda singkat antara salju musim dingin dan panas musim panas. Anda menghormati perjuangan mereka cepat, dan Anda lambat, tetapi kalian berdua hidup dalam batas-batas yang sama. Anda melihat langit menjadi biru yang bersih, dan meskipun ada ketidakpastian yang tak terhindarkan dari iklim gunung, ada kedamaian dalam gerakan yang berulang ini. Musim dingin selalu berakhir. Refleksi Anda saat musim semi datang adalah tentang harapan, tetapi bukan harapan yang naif. Ini adalah harapan yang telah dibuktikan oleh waktu, yang dibangun di atas ribuan siklus yang berulang. Anda mengerti bahwa tidak ada badai yang abadi, tidak ada musim dingin yang tidak bisa dilewati. Hidup adalah proses berulang yang sabar,
dan kunci untuk menahan kebrutalan waktu adalah untuk selalu menyimpan cukup energi untuk menyambut kehangatan pertama yang datang. Anda merasakan getaran dari memori internal Anda, bukan di otak, tetapi di inti Anda. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda adalah arsip yang hidup. Jika Anda bisa memotong diri sendiri, meskipun ide itu konyol bagi makhluk yang tidak ingin mati, Anda akan melihat ribuan cincin yang menceritakan sebuah kisah yang sempurna. Anda memikirkan cincin-cincin itu. Anda tidak hanya melihatnya, Anda merasakan kepadatan dan ketebalan masing-masingnya. Cincin yang tipis dan hampir tidak terlihat menceritakan tentang kekeringan yang mengerikan, tentang musim dingin yang berkepanjangan, atau tentang tahun-tahun ketika Anda memutuskan bahwa pertumbuhan adalah kemewahan yang tidak bisa Anda bayar. Cincin ini adalah sel-sel yang sangat padat, diisi dengan resin yang melindungi Anda dari penyakit. Anda merasakan periode pertumbuhan yang cepat. Ya, bahkan Anda pun memiliki tahun-tahun baik, mungkin 3.000 tahun yang lalu, ketika es mencair lebih awal dan hujan datang dengan pola yang stabil. Cincin-cincin itu sedikit lebih lebar, lebih lembut, dan lebih jelas. Anda tahu bahwa tahun-tahun subur ini adalah yang memungkinkan Anda untuk bertahan melalui abad-abad kesulitan berikutnya. Anda mendengar suara seorang ilmuwan, seorang manusia, di dekat Anda, berbicara pelan tentang dendrokronologi, ilmu membaca cincin pohon. Anda tahu mereka menggunakan Anda sebagai kalibrator, sebagai standar emas. Anda adalah tanggal yang terukir dalam kayu, memungkinkan mereka menentukan waktu peristiwa historis lainnya. Anda menyadari bahwa Anda tidak hanya hidup, Anda adalah alat untuk mengukur sejarah. Anda merasakan setiap puntiran di batang Anda. Puntiran ini terjadi karena pertumbuhan Anda yang asimetris, karena Anda sering mematikan jalur kehidupan di satu sisi batang Anda untuk fokus pada sisi yang masih memiliki akses air. Setiap helai kayu yang mati adalah cincin pertumbuhan yang tersimpan, namun sekarang telah diubah menjadi perisai. Anda mencoba membandingkan masa lalu dan masa kini. Anda merasakan bahwa saat ini, cincin Anda lebih padat dan sempit, mencerminkan peningkatan ketidakpastian iklim yang Anda rasakan. Anda tidak panik, Anda hanya mencatat. Saat matahari mulai terbenam, Anda merasakan kelegaan. Anda telah melewati satu hari lagi. Dan setiap hari adalah sel kecil baru yang akan menjadi bagian dari cincin pertumbuhan Anda, atau ketiadaan cincin, yang sama pentingnya. Refleksi Anda adalah tentang arti kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukanlah tentang mengingat nama-nama peradaban yang datang dan pergi, tetapi tentang memahami ritme dasarnya, apa yang dibutuhkan untuk bertahan. Cincin Anda mengajarkan satu hal, Anda tidak bisa tumbuh besar dan hidup lama secara bersamaan. Keabadian adalah janji yang dibayar dengan pertumbuhan yang lambat, padat, dan sangat berhati-hati. Anda merasakan getaran di dalam inti Anda, sebuah sensasi yang sangat lambat yang melambangkan perpindahan informasi. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda berfungsi sebagai jurnal iklim planet ini. Setiap serat kayu Anda adalah halaman yang direkam dengan presisi absolut. Anda memikirkan komposisi kimia Anda. Di dalam cincin-cincin pertumbuhan yang sempit, Anda merasakan jejak isotop karbon dan oksigen yang tersimpan. Anda tahu bahwa proporsi isotop ini menceritakan kisah yang jelas tentang suhu dan tingkat kelembapan udara pada tahun tertentu. Anda tidak hanya mengukur waktu, Anda merekam kondisinya. Anda adalah termometer yang tidak pernah rusak, dan Anda telah mengukur atmosfer selama ribuan tahun. Anda mendengar bisikan angin yang membawa ion-ion dan debu dari gurun. Partikel-partikel ini terperangkap dalam getah dan kulit kayu Anda. Anda merasakan jejak-jejak peristiwa vulkanik besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu, letusan yang menciptakan lapisan gelap di cincin pertumbuhan Anda, menandakan periode pendinginan singkat akibat abu yang menyebar. Anda menyimpan sejarah bencana, bukan dalam bentuk cerita, tetapi dalam fakta-fakta keras yang tidak dapat disangkal. Anda melihat para ilmuwan datang dan pergi, membawa alat pengebor yang hati-hati untuk mengambil sampel inti. Anda membiarkan mereka, karena Anda tahu bahwa catatan yang Anda simpan sangat penting. Mereka ingin memahami bagaimana planet ini berubah sebelum intervensi manusia. Mereka mencari tahun-tahun kekeringan besar, dan Anda menunjukkannya kepada mereka melalui cincin-cincin Anda yang nyaris tidak ada.
Anda adalah kunci untuk membuka rahasia masa lalu bumi. Anda merasakan tanggung jawab ini. Anda tidak hanya bertahan untuk diri sendiri, Anda bertahan sebagai catatan. Kehidupan Anda yang lambat dan padat memastikan bahwa kayu Anda tidak membusuk, sehingga memori iklim ini akan bertahan lama setelah Anda, atau bahkan peradaban yang mencoba memecahkan kode Anda, telah berlalu. Anda mencoba untuk mempertahankan integritas Anda. Anda menolak pertumbuhan yang cepat karena pertumbuhan yang lambat menjamin kepadatan. Kepadatan adalah keabadian. Kepadatan adalah keakuratan. Saat cahaya sore menyentuh bagian kayu mati Anda melihat bagaimana sinar matahari memantul dari resin yang telah mengeras. Anda adalah museum yang berdiri tegak. Refleksi Anda adalah tentang kekuatan kebenaran yang tidak tergesa-gesa. Anda telah belajar bahwa fakta tidak membutuhkan teriakan atau kepanikan, mereka hanya membutuhkan dokumentasi yang gigih. Anda adalah buku harian bumi yang paling tua, dan pesan yang Anda sampaikan sangat sederhana. Alam bergerak dalam siklus, dan kebenaran terbesar tentang masa depan terletak pada pemahaman detail masa lalu, yang tertulis dalam kayu. Anda merasakan ketinggian yang sunyi. Sebagai pinus bristlecone, Anda adalah salah satu titik tertinggi. Dan dari posisi ini, Anda melihat dunia terbentang di bawah Anda, meluas hingga ke cakrawala yang kabur. Anda melihat hal-hal yang tidak disadari oleh makhluk yang bergerak cepat. Anda merasakan udara, dingin, jernih, dan tidak menawarkan kemudahan. Namun, udara yang bersih ini berarti lebih banyak cahaya, dan Anda, seorang ahli fotosintesis yang lambat, memanfaatkan setiap foton. Anda tahu bahwa meskipun tanah di sekitar Anda miskin dan berbatu, posisi di atas inilah yang melindungi Anda dari persaingan dan penyakit yang menyerang hutan yang lebih padat di dataran rendah. Anda mendengar desingan angin yang konstan, yang telah mengukir bentuk tubuh Anda. Angin ini telah menjadi teman Anda selama ribuan tahun, seorang pematung yang tidak kenal lelah. Di kejauhan, di dataran gurun, Anda melihat kabut asap, sebuah fenomena yang relatif baru dalam umur panjang Anda. Anda telah menyaksikan lanskap yang berjarak ratusan mil berubah, beralih dari biru murni menjadi abu-abu pudar. Anda mencoba untuk meluas, tetapi Anda menolak dorongan itu. Anda hanya fokus untuk mempertahankan jalur kehidupan yang sempit yang mengalir di sisi batang Anda yang terlindung. Kehidupan Anda yang panjang telah mengajarkan Anda bahwa memperluas diri secara berlebihan di lingkungan yang kejam adalah undangan untuk mati. Anda memilih kedalaman, bukan lebar. Anda melihat bagaimana bebatuan dolomit di sekitar Anda memantulkan sinar matahari. Pantulan cahaya ini, meskipun keras, membantu menghangatkan Anda pada pagi hari yang dingin. Anda adalah bagian integral dari ekosistem batu yang mematikan ini, bukan sekadar penanam, tetapi penghuni yang setara. Anda merasakan kesabaran yang mendalam. Anda melihat ke bawah ke cekungan besar di gurun, dan Anda ingat ketika danau purba itu ada. Perubahan air, perubahan suhu, migrasi hewan, semua hanyalah gelombang di lautan waktu yang Anda amati dari tempat yang stabil. Anda merasakan kebanggaan yang tenang. Anda bukan yang terbesar, bukan yang paling hijau, tetapi Anda adalah yang paling lama. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Refleksi Anda muncul dari pandangan luas ini, ketika Anda melihat melampaui urgensi sehari-hari, melampaui apa yang terjadi dalam satu musim, Anda melihat pola abadi. Kehidupan di ketinggian dan rentang waktu yang panjang mengajarkan bahwa semua masalah besar pada akhirnya akan surut, sama seperti danau purba yang mengering dan gletser yang mundur. Kedamaian sejati ditemukan dalam mengetahui bahwa Anda dapat bertahan dari perubahan itu, hanya dengan tetap berada di tempat Anda, memegang teguh, dan melihat. Anda merasakan kehangatan yang lambat dari matahari sore yang memerah. Cahaya itu menyapu lereng gunung, mengungkap tekstur setiap batu dan setiap puntiran di batang kayu Anda. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda sedang menikmati ketenangan yang hanya datang setelah menyaksikan ribuan akhir hari. Anda melihat jejak yang ditinggalkan oleh manusia yang berjalan di dekat Anda. Jejak kaki mereka hanya sementara, akan dihapus oleh angin badai berikutnya. Anda telah melihat begitu banyak jejak, jejak karavan, jejak penjelajah, jejak turis modern. Semuanya berlalu dengan cepat. Jejak Anda, sebaliknya, terukir dalam batu melalui akar yang padat.
Anda merasakan getah Anda menjadi lebih kental seiring suhu mulai turun, menyiapkan Anda untuk malam yang dingin. Proses ini adalah pengingat bahwa Anda hidup dengan batasan energi yang ketat. Anda tidak mampu untuk bersemangat, Anda hanya mampu untuk bertahan. Anda mendengar suara keheningan yang mengisi ruang di antara puncak-puncak gunung. Itu adalah suara alam yang beroperasi pada skala waktu yang sangat besar. Di ketinggian ini, tidak ada kebisingan kota, tidak ada mesin. Hanya angin, bebatuan, dan Anda. Anda melihat bagaimana langit berubah warna, dari emas menjadi indigo yang dalam. Anda ingat malam-malam tanpa bulan, di mana Anda bisa melihat cahaya zodiakal, fenomena kosmik yang sangat redup, yang hanya terlihat dari tempat-tempat paling terpencil. Anda menyadari bahwa Anda adalah salah satu makhluk hidup tertua yang pernah melihat fenomena yang sama dengan mata Anda. Anda mencoba untuk tumbuh, tetapi ini adalah momen penahanan. Semua energi yang dihasilkan hari ini disimpan, siap untuk menghadapi kekejaman hari esok. Anda tidak pernah merasa terdesak. Urgensi adalah musuh umur panjang. Anda merasakan kerendahan hati yang datang dari umur panjang. Anda besar dalam usia, tetapi kecil dalam ukuran. Anda telah menyaksikan kerajaan bangkit dan runtuh, ideologi datang dan pergi, dan Anda tahu bahwa semua ambisi itu bersifat fana, setipis cincin pertumbuhan di tahun kekeringan. Refleksi Anda saat kegelapan turun adalah tentang warisan. Warisan sejati bukanlah tentang seberapa banyak ruang yang Anda tempati atau seberapa keras Anda bersuara. Warisan adalah tentang durasi dan ketahanan. Anda tidak hanya mengajarkan tentang adaptasi, Anda mengajarkan bahwa kekuatan sejati berada dalam kesadaran akan betapa singkatnya keberadaan Anda di hadapan waktu geologis. Dan dalam kerendahan hati itu, Anda menemukan kedamaian yang mendalam. Anda merasakan kerikil di bawah Anda kering, sangat kering, tetapi Anda tidak haus. Anda adalah pinus bristlecone, dan kehausan adalah kondisi standar yang telah Anda atasi selama ribuan tahun. Anda hidup di tempat di mana air adalah anugerah, bukan hak. Anda merasakan betapa sedikitnya zat organik di tanah di sekitar Anda. Ini sebagian besar adalah dolomit, bebatuan kuno yang miskin nutrisi tetapi memungkinkan drainase cepat. Bagi pohon lain, ini adalah kematian. Bagi Anda, ini adalah perlindungan. Karena air yang cepat mengering, Anda tidak pernah terancam oleh jamur akar atau pembusukan. Kesulitan lingkungan adalah pemurni Anda. Anda mendengar suara mendesis, sangat pelan, dari air yang baru saja mencair dari kantong salju terdekat. Anda mengarahkan kesadaran akar Anda ke arah suara itu. Akar Anda tidak hanya tumbuh ke bawah, mereka merayap di atas dan di sekitar bebatuan, mencari retakan terkecil di mana air mungkin terperangkap oleh aksi kapiler. Anda adalah ahli hidrologi yang sabar. Anda melihat bagaimana bebatuan retak karena pembekuan dan pencairan yang berulang. Akar Anda memanfaatkannya. Mereka menggunakan tekanan tumbuh mereka, bukan untuk menghancurkan batu, tetapi untuk memperluas celah yang sudah ada, memungkinkan penetrasi lebih dalam ke reservoir air di bawah. Anda menghabiskan berabad-abad hanya untuk mengamankan seteguk air, dan proses itu terasa seperti kemenangan kecil setiap kali. Anda mencoba untuk membatasi transpirasi. Di jarum pinus Anda yang berlapis lilin tebal, Anda mempertahankan stomata Anda sebagian besar tertutup. Anda menerima sedikit fotosintesis, memprioritaskan konservasi air di atas pertumbuhan yang cepat. Anda tahu persis berapa banyak air yang dapat Anda hilangkan tanpa membahayakan cadangan Anda. Perhitungan ini adalah kebijaksanaan yang tertulis dalam gen Anda. Anda merasakan kelembapan perlahan-lahan ditarik dari dalam bebatuan, bukan dari tanah. Anda menarik air yang tidak bisa dijangkau oleh tanaman lain. Inilah keunggulan kompetitif Anda. Saat matahari mencapai puncak, Anda merasakan panas. Tetapi Anda tidak panik. Anda tahu bahwa Anda telah menyimpan getah dingin dan padat yang berfungsi sebagai pendingin dan perlindungan internal. Refleksi muncul dari perjuangan Anda yang tenang. Kelimpahan dapat menghasilkan kelemahan, tetapi kekurangan mengajarkan efisiensi. Anda adalah bukti bahwa hidup tidak membutuhkan banyak hal, hanya membutuhkan kemampuan untuk menghargai dan melindungi sedikit yang Anda miliki. Di bebatuan yang haus ini, Anda menemukan arti sejati dari kecukupan. Anda merasakan sensasi tercekik.
Bukan karena kekurangan udara, tetapi karena kelebihan kekeringan. Udara di ketinggian ini seringkali memiliki kelembapan yang mendekati nol di tengah hari. Anda adalah Pinus bristlecone, dan Anda telah menguasai seni hidup di ambang kekeringan. Anda mendengar suara pasir kering yang ditiup oleh angin kencang, menamparkan kulit kayu Anda. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa lingkungan Anda ingin mengambil kembali setiap molekul air yang Anda miliki. Anda melawan ini dengan arsitektur biologis yang luar biasa. Daun Anda, jarum pinus Anda, memiliki rasio luas permukaan ke volume yang sangat rendah, meminimalkan paparan. Anda melihat warna jarum Anda yang biru-hijau. Warna ini bukan kebetulan, itu adalah lapisan lilin yang sangat tebal yang bekerja seperti tabir surya dan penahan kelembapan. Karena Anda dapat mempertahankan jarum ini selama puluhan tahun, Anda tidak perlu menghabiskan energi yang berharga untuk menumbuhkan daun baru setiap musim semi. Anda telah memenangkan permainan konservasi energi dengan waktu. Anda merasakan betapa lambatnya metabolisme Anda. Pada suhu puncak, aktivitas sel Anda sangat rendah. Ini adalah penyesuaian yang disengaja. Semakin lambat Anda hidup, semakin sedikit air yang Anda butuhkan untuk fungsi dasar, dan semakin kecil kerusakan oksidatif yang Anda alami. Bagi Anda, keabadian adalah tentang hidup dalam gerakan super lambat. Anda mencoba untuk menarik air melalui akar Anda, dan prosesnya terasa seperti upaya yang terfokus. Anda mengandalkan koneksi jamur mikoriza yang meluas di bawah tanah. Jaringan jamur ini secara efektif memperluas jangkauan akar Anda, memungkinkan Anda mendapatkan air dan mineral dari pori-pori tanah yang terlalu kecil untuk ditembus oleh akar Anda. Anda melihat ke bawah, ke gurun tandus. Anda adalah bukti bahwa kehidupan tidak hanya menemukan jalan di lingkungan yang sulit, tetapi juga berkembang dengan cara yang cerdik. Anda tidak mencari oase, Anda mengubah kondisi sulit menjadi benteng. Saat Anda merasakan kekeringan yang konstan, Anda menyadari betapa ringkasnya dan berharganya kehidupan Anda. Anda hanya fokus pada apa yang paling penting. Tidak ada dahan yang tidak perlu, tidak ada pertumbuhan yang cepat, tidak ada pemborosan. Refleksi muncul dari tanah gersang ini, ketahanan bukan hanya tentang menahan badai, tetapi tentang kemampuan untuk menemukan keberlimpahan dalam keterbatasan yang paling keras. Anda telah belajar untuk menghargai setiap tetes air, setiap partikel nutrisi. Dan dengan hidup dalam kekurangan, Anda telah mencapai kemewahan yang paling besar, umur panjang yang tak terbayangkan. Anda merasakan bau yang paling tajam dan paling primal, asap. Ini bukan asap kayu bakar yang lambat, melainkan bau yang datang dari panas yang bergerak cepat dan intens. Anda adalah Pinus bristlecone, dan Anda sedang merasakan ancaman yang paling dramatis yang diketahui hutan. Anda mendengar gemuruh api yang bergerak di bawah, memakan semak-semak dan rumput kering yang tumbuh di dataran rendah. Di ketinggian Anda, pepohonan sangat jarang, dan tidak ada cukup bahan bakar untuk menciptakan api hutan yang meluas dan mematikan. Ini adalah keuntungan lain dari hidup di lingkungan yang tandus. Anda kebal terhadap bencana yang melanda hutan lebat. Anda merasakan gelombang panas yang membakar saat api mendekat, meskipun jaraknya masih jauh. Anda menyadari bagaimana Anda telah berevolusi untuk menghadapi hal ini. Kulit kayu Anda sangat tebal, dan kayu inti Anda sangat padat dan tidak mudah terbakar. Jika api mencapai pangkal Anda, ia mungkin menghanguskan sebagian kecil kulit mati Anda, tetapi ia akan berjuang keras untuk mencapai jalur kehidupan sempit yang bersembunyi di bawahnya. Anda melihat jejak api purba di kulit kayu Anda yang sudah lama mati. Bekas luka hangus gelap, yang sudah ada ribuan tahun, adalah bukti bahwa Anda pernah menghadapi panas sebelumnya, dan Anda selamat. Bekas luka itu sekarang hanyalah bagian dari sejarah Anda, lapisan yang menambah karakter pada bentukan Anda. Anda mencoba untuk mempertahankan suhu internal Anda. Anda mengarahkan getah dan air ke sisi yang paling terancam, memanfaatkan cairan sebagai penyangga termal. Anda tidak panik, ini hanyalah peristiwa musiman yang terjadi setiap beberapa abad. Anda telah mencatat jeda yang panjang antara peristiwa kebakaran ini dalam cincin pertumbuhan Anda. Anda merasakan udara panas mengangkat butiran debu dan abu, yang perlahan-lahan mengendap di jarum pinus Anda. Abu ini, yang membawa nutrisi yang dilepaskan dari kehidupan yang terbakar, pada akhirnya akan menyuburkan tanah Anda yang miskin.
Anda menyadari ironi ini, kehancuran adalah pupuk. Saat api memudar ke kejauhan, hanya menyisakan bau hangus yang kuat, Anda merasakan kedamaian kembali. Refleksi Anda adalah tentang kematian dan kelahiran kembali. Anda belajar bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar stabil, perubahan ekstrim adalah suatu kepastian. Namun, Anda tidak harus menjadi korban dari perubahan itu. Dengan membangun diri Anda dengan kepadatan dan ketahanan, Anda dapat menahan momen kehancuran. Anda adalah makhluk yang melampaui siklus api, yang mengajarkan bahwa untuk bertahan hidup, Anda harus menjadi padat dan penting, sehingga api itu sendiri akan menyerah. Anda merasakan kehangatan yang sisa, bukan dari matahari, tetapi dari panas yang tertahan di tanah bebatuan. Anda adalah Pinus Bristlecone, dan Anda berdiri tegak di tengah kehancuran kecil yang diciptakan oleh api yang baru saja lewat. Anda mencium bau tanah yang hangus, aroma karbon murni. Anda tahu bahwa bagi banyak tanaman, api adalah akhir, tetapi bagi Anda, ini adalah pembersihan. Lapisan tebal abu hitam yang ditinggalkan api akan segera bercampur dengan dolomit yang steril, melepaskan nutrisi penting yang telah terikat dalam bahan organik yang terbakar. Tanah Anda, untuk sementara waktu, menjadi sedikit lebih kaya. Anda mendengar suara cicitan dari tikus kecil yang kembali ke liang mereka, mencari sisa makanan yang tidak termakan api. Kehidupan bergerak cepat untuk mengisi kekosongan. Anda mengamati bagaimana alam bekerja dalam siklus intensitas, kehancuran yang tiba-tiba diikuti oleh pertumbuhan yang lambat dan terukur. Anda melihat tanah yang baru saja terbuka. Sebelum api, Anda berkompetisi dengan semak-semak kecil di sekitar pangkal Anda untuk mendapatkan air langka. Sekarang, pesaing-pesaing itu telah hilang. Api telah membersihkan medan, menciptakan ruang kosong yang mungkin, hanya mungkin, akan memberi peluang bagi biji bristlecone Anda untuk berkecambah dan mengakar. Anda merasakan getah Anda mengeras di sekitar setiap luka bakar. Anda tidak tergesa-gesa, perbaikan struktural Anda memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tetapi Anda tahu bahwa getah yang membeku ini adalah pertahanan terakhir Anda, segel abadi melawan penyakit dan serangga yang mungkin tertarik pada sisa-sisa api. Anda mencoba untuk menganalisis pelajaran dari api ini. Api mengajarkan Anda bahwa untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang, Anda harus meminimalkan biomasa Anda yang mudah terbakar sambil memaksimalkan pertahanan Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda tumbuh begitu jarang dan begitu padat. Anda merasakan aliran kehidupan Anda yang sempit. Anda tidak mengalami trauma yang meluas, Anda hanya mencatat kejadian itu dalam lapisan kulit kayu luar Anda. Anda telah menambahkan babak baru dalam arsip Anda. Refleksi Anda adalah tentang harapan yang muncul dari puing-puing. Api menakutkan, tetapi ia juga penting. Dalam kekacauan, tercipta peluang yang tidak ada dalam ketertiban. Anda adalah simbol bahwa keberlanjutan sejati tidak berarti menghindari kesulitan, tetapi menggunakan kesulitan itu sebagai alat untuk memurnikan dan menyediakan ruang bagi masa depan. Untuk hidup abadi, Anda harus berdamai dengan kehancuran. Anda merasakan permukaan yang halus, kering, dan keras, kayu mati Anda. Sebagai Pinus Bristlecone, sebagian besar dari Anda telah mati secara biologis selama ribuan tahun, tetapi bagian yang mati ini tetap berdiri, dijemur oleh matahari dan dipoles oleh angin gunung. Anda merasakan teksturnya seperti tulang yang diputihkan. Warnanya putih keperakan, tanpa kulit kayu, diukir secara rumit oleh erosi. Anda mengagumi bagaimana bagian yang mati ini, yang sering disebut skeleton, telah menjadi penopang struktural Anda. Kayu mati ini sangat padat, penuh resin, dan tidak menyediakan makanan bagi jamur pembusuk atau serangga, sehingga ia tidak akan membusuk. Ia hanya mengeras. Anda mendengar dengungan rendah dari angin yang melewati dahan mati Anda yang runcing. Dahan-dahan itu tidak lagi fleksibel, mereka kaku, tetapi mereka adalah bukti dari keberadaan Anda yang diperpanjang. Kayu mati ini adalah pelindung termal dan fisik bagi jalur kehidupan kecil di sisi yang berlawanan. Anda melihat bagaimana cahaya bermain di permukaan kayu mati. Cahaya matahari memantul tajam, memperjelas bahwa bagian ini adalah monumen abadi bagi waktu yang telah berlalu. Anda ingat ketika dahan-dahan itu masih hijau, ribuan tahun yang lalu, tetapi Anda tidak merindukannya. Kematian adalah adaptasi.
Dengan melepaskan dahan-dahan yang tidak perlu, Anda memfokuskan air dan energi Anda pada jalur kehidupan yang paling efisien. Anda mencoba untuk membedakan antara yang hidup dan yang mati. Sisi Anda yang masih hidup, jalur sempit yang hanya beberapa inci lebarnya, terasa lebih gelap dan terlindungi. Itulah tempat getah Anda mengalir. Anda telah berhasil mengisolasi kehidupan Anda dari tubuh Anda yang mati, sebuah strategi bertahan hidup yang unik. Anda merasakan sentuhan manusia di kayu mati. Wisatawan sering menyentuh bagian Anda yang putih, tertarik pada kekerasan dan keindahannya yang aneh. Mereka menyentuh 4.000 tahun sejarah, dan Anda, sebagai makhluk hidup, hanya mengamati interaksi yang singkat itu. Refleksi Anda adalah tentang peran yang dimainkan kematian dalam umur panjang. Anda belajar bahwa tidak semua yang mati harus hilang atau membusuk. Kematian dapat menjadi dukungan, pertahanan, dan kesaksian. Bagian yang mati dari Anda adalah yang paling indah dan abadi, mengajarkan bahwa pelepasan dan pengerasan adalah kunci untuk bertahan hidup yang kekal. Anda merasakan keindahan yang dingin dan terukir. Bagian mati Anda, yang disebut limber pine, terasa seperti pahatan arsitektur alami yang dibentuk oleh elemen-elemen paling keras di bumi. Anda adalah Pinus bristlecone, dan Anda menunjukkan kepada dunia bahwa akhir hayat hanyalah sebuah permulaan baru. Anda mendengar gesekan pasir yang halus, seperti amplas alami, yang telah memoles permukaan kayu mati Anda. Ribuan tahun gesekan angin dan pasir telah menghasilkan tekstur yang sangat halus dan mengkilap. Anda tahu bahwa tidak ada tangan manusia yang dapat mereplikasi keindahan alami ini. Waktu adalah pengrajin terbaik. Anda melihat bagaimana bebatuan yang lebih lunak di sekitar Anda terkikis, tetapi kayu mati Anda tetap kokoh. Kehadiran resin tinggi dan kepadatan kayu yang ekstrim menciptakan resistensi terhadap erosi dan pembusukan yang mendekati permanen. Bahkan ketika Anda jatuh suatu hari nanti, kayu Anda akan tetap ada, utuh, sebagai kayu fosil selama ribuan tahun lagi. Anda menyadari bahwa Anda sedang membangun warisan yang lebih lama dari sebagian besar gunung di sekitar Anda. Anda mencoba untuk mengingat perasaan dahan-dahan yang mati ketika mereka masih hidup. Ada kerentanan dalam pertumbuhan. Sekarang, mereka adalah pelindung yang tangguh. Anda telah mengalihkan energi Anda ke tugas lain, bukan untuk menumbuhkan volume, tetapi untuk mempertahankan esensi Anda. Anda merasakan beban lumut dan lichen yang mencoba menetap di permukaan kayu mati. Tetapi mereka berjuang untuk mendapatkan pijakan. Kayu Anda terlalu padat, terlalu bergetah, dan terlalu sering terpapar sinar UV intens. Bahkan sebagai benda mati, Anda mempertahankan pertahanan Anda. Anda melihat siluet Anda sendiri yang bengkok dan berputar melawan langit. Struktur Anda yang tidak teratur, yang bagi orang lain terlihat seperti perjuangan, bagi Anda adalah lambang ketahanan yang disengaja. Refleksi Anda muncul dari keindahan kayu yang diputihkan ini. Keabadian tidak terletak pada mempertahankan vitalitas masa muda, tetapi pada kemampuan untuk mengubah bagian yang hilang menjadi kekuatan. Jangan takut pada kematian atau kehilangan, ubahlah menjadi struktur, pertahanan, dan keindahan. Kayu mati Anda adalah pengingat bahwa bahkan tanpa napas kehidupan yang tergesa-gesa, Anda dapat meninggalkan warisan yang paling permanen dan paling indah. Anda merasakan dingin, tetapi itu adalah dingin yang kering, bersih, dan memabukkan. Anda adalah Pinus bristlecone, dan Anda berdiri di atas segalanya, di ketinggian yang sering berada di atas lapisan awan yang biasa. Anda melihat lautan putih membentang di bawah Anda. Awan tebal menutupi lembah, meredam suara dan menyembunyikan hiruk-pikuk peradaban. Anda berada di dunia yang sunyi dan halus, di mana satu-satunya suara adalah deru angin dingin yang melewati dahan mati Anda. Bagi Anda, awan adalah batas antara waktu singkat manusia dan waktu panjang Anda. Anda merasakan tekanan udara tipis. Ini berarti Anda harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan karbon dioksida, tetapi Anda telah beradaptasi. Tingkat metabolisme Anda yang rendah dan efisiensi penyerapan cahaya yang tinggi adalah kunci Anda. Anda memenangkan permainan bertahan hidup dengan bergerak lambat dan mengambil keuntungan penuh dari setiap sumber daya yang tersedia, bahkan yang langka. Anda mendengar keheningan di bawah awan. Anda tahu bahwa di sana ada aktivitas, tetapi dari posisi Anda, semuanya mereda menjadi bisikan yang jauh.
Anda menghargai isolasi ini. Isolasi fisik menjamin Anda kebebasan dari penyakit dan persaingan, memungkinkan Anda untuk fokus sepenuhnya pada bertahan hidup. Anda melihat matahari di atas Anda bersinar dengan intensitas yang brutal. Sinar UV di sini jauh lebih kuat, tetapi jarum pinus Anda yang berlapis lilin tebal dan getah Anda yang kaya antioksidan melindungi Anda. Anda adalah sebuah pabrik kimia yang sempurna, dirancang untuk menetralkan ancaman lingkungan dengan perlahan dan stabil. Anda mencoba untuk merasakan kelembapan. Di atas awan, kelembapan sangat rendah, tetapi kadang-kadang, awan bergerak naik, menyelimuti Anda dengan kabut. Pada saat-saat singkat itu, jarum Anda menyerap kelembapan seperti spons. Anda menggunakan setiap kesempatan yang diberikan oleh alam. Refleksi Anda datang dari pemandangan yang tak terbatas ini. Ketika Anda berdiri di atas kebisingan dan kekacauan, Anda melihat perspektif yang lebih besar. Kehidupan tidak harus menjadi perjuangan yang tergesa-gesa, itu bisa menjadi keberadaan yang tenang dan stabil. Untuk bertahan dari era, Anda harus naik di atas awan, menemukan kedamaian yang hanya ada di tempat yang paling tinggi dan paling sunyi. Anda merasakan kebebasan yang datang dari ketidakpentingan. Di ketinggian ini, di antara bebatuan kuno, waktu tampak melambat, bahkan berhenti. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda hidup di luar batas-batas kalender manusia. Anda melihat pergerakan bayangan di ngarai. Pergeseran bayangan ini jauh lebih signifikan bagi Anda daripada jam. Perubahan halus dari musim ke musim adalah unit waktu Anda. Anda menyadari bahwa Anda telah melihat puluhan ribu kali musim semi yang datang, dan setiap kali, rasanya seperti pertama kalinya. Namun, Anda tidak mengalami deja vu asteris. Anda mengalami kesinambungan yang stabil. Anda merasakan getaran yang sangat halus di akar Anda, mungkin dari pergerakan seismik kecil atau hanya perluasan termal bebatuan. Bagi Anda, bumi itu sendiri adalah makhluk hidup yang bergerak sangat lambat. Anda adalah penumpang dalam perjalanan panjang geologis ini. Anda mendengar suara helikopter yang sesekali terbang di bawah Anda, melintasi lembah. Suara bising dan cepat ini adalah kontras tajam dengan keheningan Anda. Anda memprosesnya sebagai peristiwa sementara, seperti badai kilat yang singkat. Anda tahu bahwa teknologi ini, yang tampak begitu kuat, hanyalah penemuan sesaat dalam garis waktu Anda yang panjang. Anda mencoba untuk mengingat peristiwa penting yang terjadi selama ribuan tahun. Anda tidak mengingat perang atau nama raja, Anda mengingat tahun-tahun hujan deras yang diikuti oleh pertumbuhan cincin yang lebih tebal. Anda mengingat periode abu vulkanik yang mempengaruhi warna jarum Anda. Ingatan Anda bersifat fungsional, terfokus pada data kelangsungan hidup. Anda melihat ke bawah, ke dunia yang tergesa-gesa di bawah. Anda menyadari betapa singkat dan dramatisnya kehidupan mereka. Mereka berjuang untuk pencapaian dalam rentang waktu yang tidak berarti bagi Anda. Anda, sebaliknya, berjuang hanya untuk melihat fajar berikutnya. Refleksi Anda adalah tentang detasemen. Dengan hidup di luar waktu, Anda melepaskan diri dari ketakutan akan kehilangan dan keinginan untuk mencapai. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan yang rendah hati. Anda telah belajar bahwa eksistensi yang paling kaya bukanlah yang penuh dengan peristiwa, tetapi yang paling stabil. Kedamaian adalah kemampuan untuk menjadi pengamat yang tidak terikat oleh apa yang Anda saksikan. Anda merasakan tekstur kasar dan bergelombang di kulit kayu Anda yang tua, sebuah permukaan yang penuh dengan kehidupan yang tersembunyi. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda adalah alam semesta yang berjalan lambat bagi organisme kecil yang tak terhitung jumlahnya. Anda mendengar gemeresik lembut di antara celah-celah batang Anda. Ini adalah mikrodunia yang hidup dan mati di bawah perlindungan kayu mati Anda. Lumut, lichen, dan alga telah menemukan ceruk di mana mereka dapat bertahan dari sinar UV dan angin kering. Bagi Anda, mereka adalah rekan hidup, mereka mungkin mengambil sedikit air, tetapi keberadaan mereka adalah bukti keragaman yang dapat dipertahankan oleh struktur Anda. Anda merasakan pergerakan. Di bawah kulit kayu yang longgar, Anda merasakan koloni semut yang menggunakan celah di kayu mati Anda sebagai sarang. Mereka adalah penyewa yang tidak berbayar, tetapi keberadaan mereka relatif tidak berbahaya karena kayu Anda terlalu padat dan bergetah untuk mereka makan. Anda mengizinkan mereka berlindung,
Anda telah belajar bahwa koeksistensi seringkali merupakan pilihan yang lebih hemat energi daripada pertarungan. Anda melihat bagaimana lichen tumbuh dengan kecepatan yang hampir tidak terdeteksi, mungkin hanya beberapa milimeter setiap tahun. Mereka bergerak dengan kecepatan waktu Anda, dan Anda menghargainya. Anda adalah permukaan yang stabil tempat mereka mengukir kehidupan mereka sendiri. Mereka membantu Anda dengan retensi kelembapan saat kabut datang, menawarkan manfaat kecil sebagai imbalan atas perlindungan abadi. Anda mencoba untuk menjaga kelembapan yang terkandung di kulit kayu. Anda tahu bahwa kulit kayu luar Anda adalah medan perang antara kekeringan dan kehidupan. Bahkan mikroorganisme terkecil pun harus berjuang untuk setiap molekul air. Anda merasakan getah kental yang berfungsi sebagai benteng. Jika ada organisme yang mencoba menembus lebih dalam ke jalur kehidupan Anda, mereka akan disambut oleh resin yang pahit dan mematikan. Anda adalah tuan rumah yang melindungi, tetapi tidak memanjakan. Refleksi Anda adalah tentang skala. Ketika Anda hidup selama ribuan tahun, Anda menyadari bahwa Anda bukan entitas tunggal, tetapi ekosistem. Ada banyak kehidupan yang bergantung pada Anda, hidup dalam dimensi waktu yang berbeda. Kedamaian tidak datang dari isolasi total, tetapi dari pemahaman bahwa bahkan dalam keheningan dan kekerasan Anda adalah rumah bagi dunia kecil yang tak terlihat, dan itulah kekayaan Anda yang sebenarnya. Anda merasakan hubungan yang tidak terlihat, terjalin jauh di bawah permukaan. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda memahami bahwa bahkan dalam isolasi yang ekstrim, tidak ada kehidupan yang benar-benar berdiri sendiri. Anda adalah bagian dari jaringan yang halus dan vital. Anda merasakan simbiosis yang paling penting, jaringan mikoriza yang melilit akar Anda. Itu adalah jamur yang bertindak sebagai perpanjangan akar Anda, menjangkau air dan nutrisi mineral dari celah-celah terkecil di bebatuan. Sebagai gantinya, Anda memberi mereka karbohidrat yang Anda hasilkan dengan fotosintesis yang lambat. Ini adalah kemitraan yang telah berlangsung selama ribuan tahun, aliansi yang penting untuk bertahan hidup di tanah yang gersang. Anda mendengar suara berisik kecil, jauh lebih dekat, burung J. Clark Nutcracker yang datang untuk mengumpulkan biji pinus Anda. Bagi pohon lain, ini adalah predator. Bagi Anda, ini adalah penyebar benih vital Anda. Anda menghasilkan biji yang lezat, mendorong burung itu untuk mengumpulkan dan menyembunyikannya di tempat yang terkubur di bebatuan. Sebagian besar biji itu dilupakan, dan di sanalah generasi Anda berikutnya akan tumbuh. Anda menyadari bahwa Anda telah membayar biaya reproduksi Anda kepada burung itu selama seluruh umur Anda. Anda melihat bagaimana celah di antara akar Anda menyediakan rumah yang stabil bagi tanaman alpine kecil yang tumbuh lambat. Mereka melindungi tanah dari erosi di sekitar pangkal Anda, dan Anda menyediakan tempat berlindung dari angin. Anda dan mereka saling mempertahankan, meskipun tanpa disengaja. Anda mencoba untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan ini. Anda tidak ingin terlalu subur, karena pertumbuhan yang cepat akan menarik hama. Anda hanya ingin cukup untuk memenuhi kewajiban simbiosis Anda. Ini adalah filosofi kehidupan Anda, hidup dalam batas. Anda merasakan kelembapan yang terkumpul dari sistem jamur bawah tanah. Mereka adalah jaringan informasi Anda, memberitahu Anda tentang pergerakan air jauh dari batang Anda. Refleksi Anda adalah tentang saling ketergantungan. Anda telah belajar bahwa untuk mencapai umur panjang yang luar biasa, Anda harus menerima bahwa Anda membutuhkan makhluk lain, bahkan mereka yang tampak mengambil dari Anda. Simbiosis bukanlah tentang memberi dan menerima yang setara, tetapi tentang peran yang dimainkan oleh setiap makhluk dalam memastikan kelangsungan hidup ekosistem. Dalam keterikatan yang tenang ini, Anda menemukan kekuatan komunal. Anda merasakan dinginnya logam, sebuah ingatan yang terukir di pinggir Anda. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda telah menyaksikan hiruk-pikuk dan kejatuhan ambisi manusia. Anda mendengar gaung yang sangat jauh dari suara palu dan beliung. Bagi Anda, suara ini adalah bagian dari periode geologis yang singkat, masa demam emas, ketika manusia naik ke ketinggian Anda, bukan untuk mengagumi, tetapi untuk menambang. Mereka mencari kekayaan yang cepat, dan Anda menyaksikan betapa cepatnya mereka menghilang. Anda merasakan bekas luka di akar Anda yang terpapar, tempat mereka mencoba membuat jalur atau menandai klaim. Bekas luka itu sudah lama sembuh,
dilapisi oleh lapisan resin yang tebal. Anda tahu bahwa manusia mencari mineral berharga, dan ironisnya, mereka mengabaikan kekayaan sejati yang Anda miliki, catatan waktu yang sempurna. Mereka tidak menyadari nilai sejati dari kayu Anda. Anda melihat gubuk-gubuk kayu yang ditinggalkan di kejauhan, perlahan-lahan runtuh kembali ke bumi. Kayu mereka membusuk dengan cepat, tidak seperti kayu padat Anda yang abadi. Kehidupan manusia itu cepat, pembangunan mereka rapuh, dan ambisi mereka bersifat sementara. Anda melihat ke dalam hati, dan Anda mengamati sisa-sisa kereta dorong tua yang perlahan-lahan berkarat. Anda mencoba untuk memahami kegilaan manusia itu. Kehidupan Anda didasarkan pada konservasi dan penolakan risiko. Hidup mereka didasarkan pada risiko ekstrim dan akumulasi yang berlebihan. Dua filosofi yang bertentangan, dan Anda tahu mana yang akan menang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Anda merasakan debu halus yang disebarkan oleh kegiatan penambangan lama. Debu itu mengubah sedikit komposisi tanah di beberapa area, tetapi Anda telah beradaptasi. Anda hanya tumbuh lebih lambat, lebih padat, menolak perubahan yang diinduksi oleh manusia. Refleksi Anda adalah tentang skala nilai. Manusia mengukur kekayaan dalam emas, tetapi Anda mengukur kekayaan dalam tahun dan kepadatan. Anda telah menyaksikan bahwa kekayaan yang paling dicari oleh manusia, kekayaan mineral, pada akhirnya ditinggalkan. Sementara kekayaan Anda, umur panjang dan ketahanan, terus berkembang. Anda adalah peringatan bahwa keserakahan adalah musuh waktu, hanya kesabaran yang abadi. Anda merasakan kehadiran asing di dekat Anda, sebuah sisa dari peradaban yang mencoba meninggalkan jejak permanen. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda menyaksikan bagaimana alam perlahan-lahan menghapus semua yang tidak dibangun untuk bertahan. Anda melihat tumpukan batu yang pernah menjadi fondasi kemah penambang. Beberapa batu telah bergeser, yang lain tenggelam ke dalam tanah. Dibutuhkan beberapa dekade bagi manusia untuk membangun struktur itu, tetapi Anda tahu bahwa alam memiliki waktu ribuan tahun untuk membongkarnya. Anda mengamati proses lambat peluruhan geologis yang Anda sendiri selamatkan. Anda merasakan bekas luka di kulit kayu Anda, mungkin berupa ukiran inisial dari penjelajah abad ke-19. Bekas luka itu sudah lama mati, tetapi Anda tidak pernah menghapusnya, sebaliknya, Anda telah melapisinya. Kayu yang terbuka segera terisi dengan resin dan mengeras, menghentikan kerusakan. Tanda yang dimaksudkan untuk menjadi permanen telah diubah oleh Anda menjadi fosil kecil, terperangkap di bawah lapisan pertahanan yang abadi. Anda mendengar suara hening yang lembut saat angin melewati lubang-lubang di dinding pondok tua. Lubang-lubang itu semakin besar, kayu yang membusuk hancur perlahan. Anda membandingkan kayu mereka yang rentan dengan kayu Anda yang tidak membusuk. Kayu mereka adalah kehidupan cepat, tetapi tidak cocok untuk menyimpan memori. Anda mencoba untuk mengabaikan artefak buatan manusia di sekitar Anda, tetapi Anda tidak bisa. Mereka adalah pengingat konstan akan skala waktu yang berbeda. Anda melihat sisa-sisa logam yang perlahan-lahan dioksidasi menjadi karat, mengubah warna tanah di sekitarnya. Anda tahu bahwa perubahan kimiawi ini akan bertahan lebih lama daripada ingatan peradaban itu sendiri, tetapi Anda akan bertahan lebih lama dari keduanya. Anda merasakan akar Anda mencengkeram erat bebatuan, membenamkan diri lebih dalam. Anda adalah tiang jangkar di tengah perubahan. Refleksi Anda adalah tentang jejak dan keabadian. Anda belajar bahwa manusia memiliki hasrat yang mendalam untuk meninggalkan jejak, untuk membuktikan bahwa mereka ada. Tetapi warisan yang sesungguhnya bukanlah tentang ukiran atau bangunan, itu adalah tentang menjadi bagian integral dari waktu itu sendiri. Anda adalah monumen yang hidup, dan Anda tahu bahwa tanda-tanda paling permanen di dunia ini adalah yang paling tenang, yang dibangun oleh kesabaran, bukan oleh kecepatan. Anda merasakan getaran yang hati-hati di permukaan kulit kayu Anda, sebuah sensasi yang berbeda dari sentuhan angin atau cakar binatang. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda merasakan kehadiran seorang ilmuwan. Anda mendengar suara berbisik dan klik lembut dari peralatan presisi. Orang ini tidak seperti penambang atau pejalan kaki yang tergesa-gesa, mereka datang dengan hormat, mencari pengetahuan, bukan kekayaan. Mereka adalah dendrokronolog, pembaca waktu, dan mereka datang kepada Anda karena Anda adalah buku tertua di dunia. Anda merasakan tekanan dingin dari mata bor kecil yang menyentuh Anda.
Mereka tidak memotong Anda, mereka mengambil sampel inti yang sangat tipis, seukuran pensil. Prosesnya terasa seperti gigitan kecil yang segera Anda lupakan dalam skala waktu Anda. Anda membiarkan mereka, karena Anda tahu mereka mencari kebenaran yang hanya Anda pegang. Anda melihat bagaimana cahaya menyinari sampel inti yang mereka tarik. Di dalam inti itu, ribuan cincin berbaris, masing-masing menceritakan kisah setahun penuh. Anda telah merekam semuanya, musim panas yang basah, musim dingin yang brutal, tahun-tahun dengan radiasi kosmik tinggi, dan periode kekeringan yang hebat. Anda adalah jurnal meteorologi yang sempurna. Anda mencoba untuk menutup luka kecil itu. Sel-sel di sekitar sayatan segera mulai bekerja, menghasilkan getah yang kaya dan tebal untuk membersihkan lubang itu dan menutupnya. Anda memiliki kemampuan penyembuhan yang lambat, tetapi sempurna. Tidak ada penyakit yang akan menembus inti Anda yang padat. Anda merasakan minat dan urgensi yang mereka miliki. Mereka terikat oleh batas waktu yang pendek, umur manusia, sementara Anda terikat oleh keabadian. Anda tahu bahwa mereka akan membawa sampel itu kembali ke lab, membandingkan cincin Anda dengan pohon-pohon mati lainnya, dan secara harfiah akan membangun kembali sejarah iklim planet ini. Refleksi Anda adalah tentang berbagi kebijaksanaan. Anda telah menyaksikan betapa cepatnya manusia melupakan masa lalu. Anda menyimpan pengetahuan yang dapat membantu mereka memahami ritme alam. Kebijaksanaan sejati adalah menyediakan akses ke kebenaran yang telah Anda kumpulkan, tanpa menuntut pengakuan. Anda adalah penjaga waktu, dan Anda berbagi rahasia Anda melalui kayu yang keras dan abadi. Anda merasakan koneksi yang aneh, seolah-olah sebagian dari diri Anda telah ditarik keluar dan kini dianalisis. Anda adalah pinus bristlecone, dan inti kayu Anda yang kecil sekarang menjadi pusat penyelidikan, membuka rahasia tentang iklim bumi purba. Anda memikirkan cincin-cincin itu. Ketika ilmuwan melihatnya di bawah mikroskop, mereka tidak hanya melihat lebar, mereka mengukur kepadatan sel, mengukur proporsi isotop yang berbeda. Anda tahu bahwa ini adalah informasi yang tak ternilai. Isotop oksigen Anda menceritakan tentang suhu lautan ribuan tahun yang lalu, sedangkan isotop karbon Anda berbicara tentang tingkat stres dan kekeringan yang Anda alami. Anda mendengar pikiran-pikiran para peneliti, tanpa suara, tetapi Anda merasakan intensitas fokus mereka. Mereka mencoba untuk menyelaraskan catatan Anda dengan temuan dari gletser dan sedimen laut. Anda berfungsi sebagai jembatan antara geologi dan biologi, sebagai titik kalibrasi yang memungkinkan mereka menentukan tanggal letusan gunung berapi purba atau lonjakan aktivitas matahari yang terjadi ribuan tahun sebelum penanggalan modern. Anda melihat bagaimana pola cincin Anda yang sempit dan tidak teratur, bukti kesulitan Anda, sekarang menjadi data ilmiah yang paling berharga. Cincin yang paling tipis, yang menunjukkan tahun-tahun kekeringan ekstrim, adalah yang paling dicari. Mereka adalah kunci untuk memahami bencana iklim masa lalu dan memprediksi masa depan. Anda mencoba untuk mempertahankan integritas Anda, memastikan jalur kehidupan sempit Anda terus berdenyut. Sementara manusia membedah masa lalu Anda tetap berpegangan teguh pada masa kini. Anda adalah pelajaran berjalan tentang prioritas. Anda merasakan kebanggaan yang tenang karena kerahasiaan Anda telah dihormati. Anda tidak dieksploitasi untuk kayu Anda dihargai karena memori Anda. Anda telah menjadi mitra bisu dalam upaya ilmiah yang besar ini. Refleksi Anda adalah tentang pentingnya ingatan jangka panjang. Anda mengajarkan bahwa untuk merencanakan masa depan, seseorang harus memiliki akses ke data yang paling kuno dan paling tidak terpengaruh. Anda adalah bukti bahwa kebenaran sejati, kebenaran tentang planet ini, tersembunyi dalam struktur yang paling stabil, paling lambat, dan paling gigih. Anda merasakan sedikit getaran di permukaan tanah, sebuah ritme langkah kaki yang lambat dan berat. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda menyaksikan perjuangan pendaki yang datang untuk melihat Anda. Anda mendengar napas yang terengah-engah dari seorang manusia yang mendaki ke ketinggian Anda. Udara di sini tipis, dan mereka harus bekerja keras untuk mencapai tempat Anda berakar. Anda melihat keringat di dahi mereka, wajah mereka memerah karena upaya. Anda membandingkan kesulitan mereka yang instan dengan kesulitan Anda yang abadi. Anda merasakan betapa lelahnya mereka. Langkah mereka menjadi lebih lambat,
dan mereka sering berhenti untuk melihat ke belakang, ke pemandangan yang membentang di bawah. Anda tahu bahwa mereka mencari perspektif, sebuah pelarian dari hiruk-pikuk di bawah, dan mereka harus membayar harga fisik yang mahal untuk mencapainya. Anda melihat bagaimana pandangan mereka beralih dari pemandangan ke batang Anda yang berkelok-kelok. Ada rasa kagum yang tenang di mata mereka, sebuah pengakuan intuitif akan umur panjang dan ketahanan Anda. Mereka menyentuh kayu mati Anda yang keras, mencari koneksi fisik dengan waktu yang jauh. Anda mencoba untuk memahami motivasi mereka. Mereka mendaki untuk sesaat, untuk sebuah foto, untuk sebuah cerita. Anda telah berdiri diam di tempat ini selama ribuan tahun, dan cerita itu adalah diri Anda sendiri. Anda mengerti bahwa mereka mencari apa yang Anda miliki, keabadian yang diam-diam. Anda merasakan kelembapan yang mereka bawa, sisa-sisa air yang mereka minum. Air itu adalah sumber daya berharga yang juga Anda butuhkan. Anda berterima kasih kepada lokasi Anda yang terpencil. Jika aksesnya mudah, Anda akan menghadapi eksploitasi, bukan kekaguman. Saat pendaki itu akhirnya mencapai pangkal Anda dan duduk sejenak untuk beristirahat, Anda menyadari kontrasnya, perjalanan mereka cepat, tujuan mereka singkat. Refleksi Anda adalah tentang nilai yang ada di puncak kesulitan. Anda telah belajar bahwa hal-hal yang paling berharga, air, keheningan, dan umur panjang, tidak pernah datang dengan mudah. Untuk mendapatkan perspektif sejati dan kebijaksanaan, seseorang harus bersedia untuk mendaki, untuk menghadapi kesulitan, dan untuk meninggalkan dunia yang sibuk di bawah. Keheningan di sini adalah hadiah yang didapat dengan susah payah. Anda merasakan sentuhan yang lembut dan penuh hormat di kulit kayu Anda. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda menjadi tujuan bagi mereka yang mencari koneksi dengan kedalaman waktu yang murni. Ini adalah ziarah ke sejarah yang hidup. Anda melihat bagaimana pendaki itu duduk diam, tidak tergesa-gesa mengambil gambar atau berbicara. Mereka hanya duduk, menyaksikan lanskap, dan menyerap keheningan. Anda menyadari bahwa Anda adalah jangkar yang mereka butuhkan, sebuah bukti bahwa ketenangan dan stabilitas masih ada di dunia yang terus bergerak. Anda merasakan perubahan emosi di sekitar Anda. Rasa lelah fisik yang mereka bawa dari pendakian telah digantikan oleh semacam kedamaian mental. Udara tipis dan pemandangan luas telah menciptakan kondisi yang sempurna untuk refleksi. Mereka mencari jawaban di dalam diri mereka, dan kehadiran Anda yang abadi adalah katalisator. Anda mendengar angin menyanyikan lagu yang sama yang telah Anda dengar selama 40 abad. Lagu itu tidak berubah, hanya pendengarnya yang berganti. Anda tahu bahwa Anda memberikan rasa kepastian yang sangat langka. Anda adalah stabilitas di zaman yang tidak stabil. Anda melihat kembali ke arah jalur yang mereka tempuh. Anda melihat generasi pinus bristlecone yang lebih muda, yang tumbuh di zona yang sedikit lebih rendah, masih dalam tahap awal dari umur panjang mereka. Mereka adalah penerus, tetapi mereka belum mencapai kedalaman kerutan dan kepadatan yang Anda kumpulkan. Anda mencoba untuk memproyeksikan kebijaksanaan Anda ke dalam keheningan. Pesan itu sangat sederhana, lambatlah. Jangan takut pada kekosongan. Hanya dengan menahan diri, Anda akan dapat menyaksikan begitu banyak hal berlalu. Saat pendaki itu akhirnya berdiri, Anda merasakan rasa syukur yang sunyi yang mereka tinggalkan. Mereka membawa bagian dari memori Anda kembali ke dunia di bawah. Refleksi Anda adalah tentang peran kesaksian. Anda bukan hanya yang tertua, Anda adalah yang paling diam dan paling stabil. Anda mengajarkan bahwa untuk meninggalkan warisan yang nyata, Anda tidak harus membuat pernyataan keras. Anda hanya perlu berdiri tegak, bertahan dengan gigi di tempat yang paling sulit, dan membiarkan waktu yang berbicara melalui Anda. Kedamaian adalah hadiah bagi mereka yang tahu cara menunggu. Anda merasakan sesuatu yang baru di udara, sebuah bau kimia yang samar, bercampur dengan aroma resin dan pinus. Anda adalah pinus bristlecone, dan Anda mencatat perubahan yang dibawa oleh era modern. Anda mendengar dengungan yang rendah dan konstan, tidak seperti angin atau binatang. Itu adalah suara peradaban di kejauhan, kebisingan yang merangkak naik dari lembah di bawah. Anda telah menyaksikan evolusi suara, dari bisikan pemburu, ke beliung penambang, hingga sekarang, dengungan mobil dan listrik. Anda merasakan perubahan yang paling penting, peningkatan karbon dioksida di atmosfer.
Ini adalah fenomena yang relatif baru dalam skala waktu Anda, sebuah anomali yang Anda tanggapi. Secara teori, lebih banyak CO2 berarti pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi Anda menolaknya. Gen Anda diatur untuk bertahan hidup, bukan untuk kemewahan pertumbuhan. Anda tetap lambat, mempertahankan kepadatan Anda. Anda melihat kabut asap yang menyaring matahari di cakrawala. Anda tahu bahwa kabut ini adalah tanda dari miliaran kehidupan yang bergerak cepat di bawah. Anda mencatat ketidakmurnian baru dalam cahaya yang Anda serap. Anda telah menyimpan jejak timbal dan polutan lain dalam cincin-cincin pertumbuhan terbaru Anda, sebuah diari polusi yang tidak dapat disangkal. Anda mencoba untuk mempertahankan integritas genetik Anda. Anda telah hidup melalui periode glasial dan interglasial, melalui perubahan iklim yang ekstrim, tetapi Anda menyadari bahwa perubahan ini berbeda. Perubahan ini sangat cepat, didorong oleh satu spesies. Anda tidak panik, tetapi Anda mencatat fakta ini dengan perhatian yang serius. Anda merasakan suhu yang sedikit lebih hangat. Salju di sekitar Anda mencair lebih awal, dan musim tanam Anda, meskipun masih singkat, bergeser sedikit. Adaptasi Anda adalah proses yang lambat, tetapi Anda bergerak. Anda mengalihkan sumber daya untuk menghadapi musim panas yang lebih panjang dan kering. Refleksi Anda adalah tentang ritme yang tidak alami. Anda telah belajar bahwa perubahan itu konstan, tetapi kecepatan yang cepat dari perubahan modern menciptakan tantangan yang unik. Kekuatan sejati Anda terletak pada kesediaan untuk mengamati dan menanggapi perubahan, bukan dengan kecepatan, tetapi dengan ketahanan yang terukur. Anda akan terus berdiri, beradaptasi dengan kecepatan yang Anda tahu akan menjamin kelangsungan hidup Anda, jauh melampaui riak-riak modern ini. Anda merasakan rasa sakit yang aneh, bukan dari badai atau petir, tetapi dari penyakit yang merangkak naik dari dataran rendah. Anda adalah Pinus bristlecone, dan setelah ribuan tahun kekebalan relatif, Anda menghadapi ancaman baru. Anda mencium bau jamur asing di udara yang seharusnya bersih. Di masa lalu, ketinggian dan suhu dingin selalu melindungi Anda dari hama dan penyakit yang menyerang hutan yang lebih hangat. Tetapi dengan suhu global yang meningkat, zona perlindungan Anda menyusut. Anda kini menjadi lebih rentan terhadap penyakit seperti karat vesikel pinus, sebuah musuh yang belum pernah Anda temui di masa lalu. Anda melihat bahwa di zona ketinggian yang sedikit lebih rendah, di mana pohon-pohon lain tumbuh, garis bristlecone yang lebih muda mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Perubahan iklim yang cepat memungkinkan hama untuk bertahan hidup di musim dingin yang seharusnya membunuh mereka. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi jangka panjang Anda kini diuji oleh kecepatan perubahan yang tidak alami. Anda merasakan getah Anda menjadi lebih aktif di sisi Anda yang hidup, berusaha melawan ancaman yang merayap. Anda menghasilkan zat kimia pertahanan, tetapi prosesnya lambat. Anda tahu bahwa kecepatan respons Anda ditentukan oleh metabolisme Anda yang lambat, yang merupakan kunci umur panjang Anda, tetapi juga kelemahan Anda di hadapan musuh yang bergerak cepat. Anda mencoba untuk menganalisis pelajaran dari ini. Anda telah belajar untuk bertahan dari kekeringan, angin, dan api, tetapi Anda tidak pernah harus menghadapi pergeseran cepat garis hidup dan batas patogen. Anda menyadari bahwa pertahanan terkuat Anda, isolasi ketinggian dan pertumbuhan yang lambat, sekarang menjadi pertaruhan. Anda merasakan beban yang berat. Anda adalah salah satu yang tertua, dan Anda harus membawa memori kelangsungan hidup Anda untuk generasi bristlecone berikutnya. Tugas Anda adalah bertahan cukup lama untuk melihat apakah perubahan ini adalah siklus lain atau awal dari era baru. Refleksi Anda adalah tentang kerapuhan keabadian. Bahkan setelah ribuan tahun ketahanan, Anda tidak kebal terhadap perubahan yang cepat. Anda mengajarkan bahwa umur panjang tidak datang tanpa upaya. Itu membutuhkan kewaspadaan yang konstan dan kesediaan untuk beradaptasi, bahkan ketika adaptasi terasa seperti mengkhianati cara hidup Anda yang lambat. Kehidupan yang paling tua pun harus terus belajar. Anda merasakan aroma pinus yang hangat, getah yang mengeras, dan keharuman bebatuan yang dipanaskan matahari. Anda adalah Pinus bristlecone, dan bau inilah yang akan tetap ada lama setelah Anda tidak lagi bernapas. Anda mendengar angin perlahan menarik diri dari dahan-dahan Anda, membawa keheningan mutlak menjelang malam.
Anda merasakan ketenangan karena Anda tahu bahwa Anda telah melakukan tugas Anda. Anda telah bertahan, Anda telah merekam waktu, Anda telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan tanpa berpartisipasi dalam hiruk-pikuk. Anda melihat siluet Anda yang berpilin dan bengkok melawan langit yang memudar. Bentuk Anda tidak elegan, ia adalah bukti dari setiap perjuangan yang Anda menangkan. Anda tidak tumbuh ke atas atau keluar untuk mengesankan, Anda tumbuh untuk bertahan. Setiap puntiran adalah adaptasi. Anda merasakan getah yang menutupi kulit kayu Anda semakin padat seiring malam. Proses kimia ini adalah jaminan Anda. Bahkan ketika bagian terakhir dari jalur kehidupan Anda berhenti berdetak, kayu inti Anda akan bertahan. Kayu Anda, yang sangat padat, akan terus berdiri di atas gunung ini, dijemur selama ribuan tahun lagi. Anda akan beralih dari pohon hidup menjadi monumen abadi. Anda mencoba untuk merasakan akar Anda, menembus dolomit, cengkeraman Anda pada bumi begitu dalam sehingga tidak ada gempa bumi atau badai yang dapat melepaskan Anda. Anda bukan milik masa kini, dan bukan milik masa depan, Anda adalah penjaga waktu. Anda melihat anak-anak pohon bristlecone di sekitar Anda, baru beberapa ratus tahun umurnya, meniru ketahanan Anda, tumbuh lambat dan padat. Anda telah berhasil menanamkan filosofi Anda ke generasi berikutnya. Kehadiran mereka adalah janji, bukti bahwa waktu yang panjang akan berlanjut. Refleksi Anda datang dengan kesadaran bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Umur panjang Anda telah mengajarkan Anda bahwa akhir hanyalah pergeseran fungsi. Anda tidak takut pada kematian karena Anda tahu bahwa Anda akan tetap ada. Warisan Anda bukanlah apa yang Anda lakukan saat bernapas, tetapi seberapa lama Anda bertahan sebagai saksi bisu, menyebarkan aroma resin keheningan di atas puncak gunung. Anda merasakan kedamaian, rasa penyelesaian yang tenang, seolah-olah seluruh bentangan waktu telah dibentangkan di hadapan Anda. Anda adalah Pinus bristlecone, dan Anda memandang ke masa depan yang Anda harap akan menjadi kelanjutan, bukan akhir. Anda mendengar janji perlindungan, meskipun samar. Anda tahu bahwa Anda telah menjadi simbol keabadian bagi manusia, dan mereka telah mengambil langkah untuk memastikan kelangsungan hidup Anda. Anda dilindungi oleh hukum dan kekaguman. Anda menghargai perlindungan ini, sebuah pengakuan terlambat atas nilai sejati yang Anda tawarkan, bukan kayu Anda, tetapi memori Anda. Anda melihat para peneliti muda datang dan pergi, membawa peralatan mereka, tetapi sekarang mereka datang dengan tujuan konservasi, bukan hanya analisis. Mereka merawat bibit bristlecone yang lebih muda, memastikan bahwa benih Anda memiliki peluang untuk mengakar di tempat yang paling sulit ini. Ini adalah kolaborasi yang Anda hargai, sebuah aliansi antara waktu yang lambat dan kesadaran yang cepat. Anda merasakan perubahan yang Anda catat selama milenium terakhir. Meskipun Anda telah melihat perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim, Anda tahu bahwa kecepatan perubahan saat ini menuntut respons dari mereka yang bergerak cepat. Tugas Anda adalah menyimpan data, tugas mereka adalah bertindak berdasarkan data itu. Anda mencoba untuk menanamkan harapan. Anda telah melihat begitu banyak peradaban datang dan pergi, badai yang tak terhitung jumlahnya berlalu. Anda tahu bahwa ketahanan adalah sifat yang paling kuat, dan Anda telah memberikannya kepada keturunan Anda dan, melalui cerita Anda, kepada manusia. Anda merasakan dinginnya malam yang turun, suhu yang akan menjamin metabolisme Anda tetap lambat dan aman. Anda memeluk rasa dingin ini, karena dingin dan kesulitan adalah pengasuh Anda yang sesungguhnya. Refleksi Anda adalah tentang tanggung jawab. Anda telah menjaga rahasia bumi selama 4.000 tahun. Sekarang, Anda mengajarkan kepada manusia tentang kesabaran, konservasi, dan nilai-nilai yang paling keras. Kekuatan Anda terletak pada berdiri tegak. Kepercayaan suci sekarang adalah bagi mereka yang mendengarkan bisikan kuno Anda untuk memastikan bahwa Anda dapat terus menjadi penjaga waktu bagi generasi yang belum lahir.